Oke, selamat pagi, Teh Prita. Nih selalu pertama, siap terus. Pak Dani, Semangat, Bu. iya, Pak Dani, sehat Pak Dani. Oke, masih di mute Pak, tapi kelihatan di lagi siap banget nih. Mohon maaf Ibu. Iya. Punten. Udah sambil ngeluarin buku nih Pak Dani. Mbak Nova, oh iya, lagi kurang fit ya. Semoga sehat kembali Mbak Nova. Oke, sini ada Bu Marta. Wah, Bu Marta nih selalu gercep juga nih, Mbak Marta ya. Ada Pak Andre. Dong, Mbak Marta, biar cantiknya kelihatan. Itu ya, ramai kayak biasa ya, Mbak Marta. Iya. Teh Mita, sehat Teh Mita? Alhamdulillah. Oh iya, mohon namanya di rename. Tadi saya juga lupa, belum rename. Sesuai dengan anggota kelompok masing-masing. Baik. Ada Pak Oh, Dokter Andre ini ya, Dokter Andre nih. Gercep terus nih. Keren. Ada Bu Lita, Teh Rani. Sehat Teh Rani? Alhamdulillah sehat. Teh Rani ini mau keluar dari kelompok ini Teh, ganti namanya kelompok 3. Oh iya, maaf 2 ya. Astagfirullah, lupa. Nanti dikeluarin dari kelompok. Iya, diubah ya. Iya. Ada ini Mbak Tias, Mbak Rina. Mbak Rina Teh yang dari mana ya? Sama Bu Lita. Bu Lita mah ini pertama terus masuknya ya. Bu, sehat Ibu? 903, Kang Zen kita buka aja, mulai. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan pembelajar sekolah Happy Counselor Batch 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali pagi hari ini kita jumpa lagi di pertemuan yang ketiga. Kalau di 2 pertemuan sebelumnya kita belajar nguatin fondasi sebagai pribadi seorang konselor, maka di pertemuan ketiga dan selanjutnya ini kita akan mulai belajar skill dan teknik-teknik konseling. Dan pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang building rapport, yaitu bagaimana kita membangun keakraban, kedekatan dengan klien supaya kliennya nyaman bercerita. Bahkan bukan cuma nyaman bercerita, tapi juga mau untuk mengungkapkan diri. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa-apa yang dipelajari hari ini membawa kebaikan, keberkahan, dan Tuhan Yang Maha berkelimpahan memberikan kepahaman pada kita. Berdoa, dipersilakan. Nah, teman-teman ada yang teman-teman yang memungkinkan on cam boleh dibuka dulu nggak kameranya? Nah, karena building rapport ini menurut pengalaman saya ini kita perlu perlu punya kreativitas nih dalam melakukan pendekatan karena kita perlu jeli untuk melihat si klien itu sendiri, keunikannya di mana, kita masuk melalui hal-hal yang seperti apa gitu yang bisa akrab. Nah, sebelum kita mulai materi, kita mau membangun kreativitas dulu dengan senam otak nih. Udah pada siap belum? Oke, nah sip ya, nggak apa-apa. Yang belum memungkinkan on cam nggak apa-apa, diikutin aja ya dari sana ya. Jadi si senam otak ini kan katanya nyimbangin gitu ya, otak kanan sama otak kiri, gimana kita menggunakan keselarasan gerakan kita, baik itu bagian tubuh kanan maupun yang sebelah kiri. Nah, ada 5 gerakan yang akan kita coba. Aduh bentar, contekannya jatuh. Ya, 5 gerakan ini yang pertama itu gampang ya, jempol kanan diangkat sama kelingking kiri. Oke, bisa kita arahkan ke kanan.
Oke, lalu ke kiri. Sip. Nah, gerakan yang kedua, ingat ya gerakan yang kedua itu angka 2, kayak kelinci, satu lagi pistol. Jadi kayak nembak kelinci. Oke, gerakan ke kanan. Pindah sekarang tangan yang satu lagi. Oke, sip. Ya, gitu ya. Nah, gerakan yang ketiga ini tangan kanan muter ke depan. Oke, tangan kanan muter ke depan. Tangan kiri muter ke belakang. Oke, sekarang kita gabung. Iya. Oke, gitu. Kang Zen ini mah sih gak lagi narik timba sumur. Oke. Yang satu lagi kebalikannya ya, tangan kiri yang ke depan. Ya. Terus tangan kanan yang ke belakang. Terus digabung. Iya, oke. Nah, sekarang gerakan ketok palu. Tangan kanannya ketok-ketok. Oke. Tangan kirinya ke depan, ke belakang. Ini ya. Sekarang digabung. Iya, oke. Oke, sekarang tangan yang satu lagi, tangan kiri yang ketok-ketok. Tangan kanan yang ke depan. Digabung. Iya, oke. Aku kira ada kagok nih yang pas bagian sini. Nah, terus yang satu lagi. Tangan kanan pegang hidung, tangan kiri pegang telinga kanan. Oke, sip. Sekarang kebalikannya. Tangan kiri pegang hidung, tangan kanan pegang telinga kiri. Iya, oke, sip. Kita coba lagi ya. Tangan kanan, hidung tangan kiri, telinga kanan. Oke, kebalikannya. Ini. Oke, 5 gerakan ini aja ya. Sekarang kita coba pakai musik. Kita coba pakai musik. Teman-teman siap-siap. Oke. Mudah-mudahan suara musiknya kedengar, suara akunya juga masih kedengar ya. Kedengar suara musiknya? Akunya kedengar? Ya, lemesin tangannya dulu. Nah, lemesin tangannya biar nanti gerakannya selaras. Ke atas. Ke bawah. Ke atas. Siap-siap. Jempol dan kelinci. Jempol dan kelinci. Ganti kelinci, nembak kelinci. Oke. Tangan kanan ke depan. บ้านฉันชื่อวิงกี้ Sekarang เกิ ke ดมา depan. ทำตัวซุกซนไม่จุ Tangan จี้ kiri ke ไม่ขี้ belakang. บ่นไม่เคยจะทำร้ายใคร Gabung. เห็นฉันเหงาทุกทีก็มีมันเป็นเพื่อนใจ และไม่คิดทิ้งกันไป Sekarang ไม่เคย tangan ทำตัว kanan ไม่ yang ดี tangan kiri ke depan. ไม่เหมันคนที่รัก Jangan กัน ke มาก belakang. แล้วก็จากกันทุกที Gabung. แต่ก่อนก็มีเธอคอยรับฟัง Oke. มีเธอคอยเข้าใจ แต่เธอก็เดินหายไปเหลือเพียงแต่หมาแค่ตัวสองตัว Ketok ก็ palu. มีมันคอยรับฟัง ก็มีมันคอยเข้าใจ ไม่เคยจะมาหายไปก็มีแต่มันมาเป็นเพื่อนยามที่เหงา Oke, sip. Gabung. Sekarang tangan kiri yang diketok palu. หมาบ้านฉันไม่เคย Tangan kanan ke ดุ depan. เมาเมานะเป็นชื่อมัน ทุกๆเช้าต้องเจอกัน ก็มีมันคอยรู้ใจ เรื่องนิ Wih, สัย depan น่า Andres ชวน semangat. ไม่ Ayo, เคย aku เก ayo เร ya, เหมือน ayo, ใคร aku gabung. และไม่คิดทิ้งกันไป ไม่เคยทำตัวไม่ดี Nih. ไม่เหมือนคนที่รัก Oke, balik lagi ke tangan. แล้วก็ Sekarang จาก siap-siap ทุ yang ก pegang ที hidung, pegang telinga ya. แต่ก่อนก็มีเธอคอยรับฟัง ก็มีเธอคอยเข้าใจ แต่เธอก็เดินหายไปเหลือเพียงแต่หมาแค่ตัวสองตัว ก็มีมันคอยรับฟัง ก็มีมันคอยเข้าใจ ไม่เคยจะมาหายไปก็มีแต่มันมาเป็นเพื่อนยามที่เหงา Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, mudah-mudahan setelah ini kita jadi makin kreatif, makin segar, dan makin siap untuk menerima materi yang kali ini akan dibawakan oleh seorang akademisi psikologi. Beliau ini aktif banget
sharing untuk hal-hal terkait diri dan juga relasi kepada pemuda. Beliau adalah founder dari Hey Academy dan juga filosofi ruang hati. Tidak lain dan tidak bukan adalah Kang Zain Permana. Boleh kita kasih aplaus dulu ya. Kang Zain, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat senantiasa kepada kita semua ya. Izin share kali ini bahas soal rapo, bukan rapot ya, tapi rapo, rapo dan relationship building. Jadi rapo itu bahasa Perancis kalau nggak salah. Artinya itu trust ya. Jadi bagaimana ketika proses konseling itu membangun kepercayaan dan melalui relasi. Jadi izinkan saya sharing hal itu sambil saya share screen ya. Izin untuk share screen. Nah, ini mudah-mudahan sudah terlihat ya slide-nya. Jadi rapo and relationship building in happy counseling ya. Tapi siapakah saya? Barangkali Bapak Ibu sekalian belum kenal ya. Nama saya Zain Permana. Nah, ini saya dosen juga peneliti ya. Dan kerjaannya itu sehari-hari bantu orang lain untuk finding the right way to think about things ya. Pendidikannya S1-nya psikologi di UPI, S2 di UI, dan lagi S3 nih. Ini lagi didorong-dorong supaya bisa cepat lulus ya. Tapi lagi nunggu publikasi internasional dulu, lagi S3 di UGM ya, Universitas Gadjah Mada gitu. Kalau nggak salah Teh Rani juga bareng S2-nya ya. Bener nggak sih? Aku nggak tahu bener apa enggak ya. Kita ketemu lagi ternyata di sini ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus juga ini tahun ini berakhir nih Certificate Membership International Association for Counseling, karena aktif banget konseling dari tahun 2018 sampai sekarang itu masih ada di saya data sekitar 40 ribuan. Jadi udah nanganin sekitar 40 ribu lebih klien. Kemarin itu tahun kemarin masih 20-an ribu ya, sekarang naik 20 ribu. Bukti bahwa konseling itu makin orang tuh makin aware sama kesehatan mental gitu aja ya. Walaupun kadang-kadang efek negatifnya jadi lebay juga ya orang ya. Belanja atau ngemanjain diri jadi self healing ya, yang kayak gitu-gitu ya. Jadi seolah-olah ada pembenaran sekarang gara-gara makin aware sama kesehatan mental. Juga kadang-kadang ada orang-orang yang mungkin agak lebay gitu ya, yang menjadikan istilah-istilah kesehatan mental jadi pembenaran atas perilaku-perilaku yang sebenarnya nggak produktif ya. Gitu. Nah, tapi di Happy Counseling ini sebetulnya saya salah satu orang yang bantu ngebangun juga kurikulumnya. Jadi memang fondasinya itu di 2 pertemuan kemarin ya. Bagaimana kita menemukan diri kita ya, betul-betul mengenali diri, kemudian memiliki mindset yang abundance ya. Abundance itu artinya keberlimpahan. Kalau istilah ilmiah dalam literatur Arabnya itu namanya qanaah ya, cukup. Tapi cukup itu bukan berarti selesai, tapi abundance. Abundance itu saking cukupnya sehingga merasa sesuatu itu perlu dibagikan ke orang lain ya. Wah, aku ngerasa ilmuku cukup. Bukan berarti udah selesai, udah tinggal meninggal, bukan. Tapi ingin membagikannya pada orang lain. Duh, kayaknya kekayaanku cukup. Aku butuh untuk membagikannya sama orang lain. Nah, ternyata mental yang perlu dimiliki oleh seorang konselor dalam proses konseling terutama adalah abundance ya. Bahwa kita tuh cukup untuk diri kita, tapi belum cukup untuk kemudian bisa mewarnai dunia di sekitar kita gitu. Jadinya ini yang kemudian 2 pertemuan terakhir ini ya, barangkali Bapak Ibu sekalian, Happy Counselor Student mengulik itu. Nah, sekarang dari mulai pertemuan 3 dan selanjutnya sampai 6, itu kemudian akan di-sharingkan skill-skill dasar atau core competencies. Kira-kira skill-skill dasar apa di dunia konseling ya. Ini dunia konseling ini lagi tinggi-tingginya. Pertama, bersyukur karena kesadaran masyarakat terkait kesehatan mental makin meningkat, tapi juga ternyata kesadaran kesehatan mental masyarakat yang meningkat ini dibarengi juga dengan promosi-promosi dan psikoedukasi ya dari banyak-banyak orang. Jadi terima kasih banget nih para influencer ya yang sudah mempromosikan kesehatan mental ditambah dengan pukulan pandemi ya. Orang itu kan susah kemudian untuk bertemu dengan orang lain, berinteraksi sama orang lain, browsing-browsingnya makin tinggi, nah minat untuk mempelajari kesehatan mental makin tinggi juga gitu. Jadi ada 4 skill yang akan di-sharingkan di 4 pertemuan yang akan datang. Yang pertama ini nih, building rapport ya.
nanti minggu depan ada best listening ya, mendengarkan, teknik-teknik mendengarkan. Bertanya nanti ini sama saya lagi. Kalau yang pertemuan 4 sama Pak Hari ya, Coach Hari, Pak Hari Dewanto. Nanti yang 6 saya lupa sama Teh Dama kalau nggak salah ya nanti ya ini. Begitu. Nah, ini dia goals-nya adalah supaya kita bisa mengkonseling dengan baik. Nah, yang perlu diperhatikan di kelas happy counseling ini adalah ada lulus tidak lulus ya, karena sertifikatnya nanti bukan sertifikat of participation, bukan sertifikat berpartisipasi aja. Jadi bukan cuma masuk kelas aja, tapi ada certificate of completion, sudah menyelesaikan, berhasil menyelesaikan. Maka tugas-tugas ya, jadi bukan cuma kehadiran, tapi tugas-tugas pun penting nanti ya, terutama untuk yang ini nih. Tugas-tugas itu dari ketepatan waktu dan kualitas pengerjaan. Nanti jadi akan dicek dan juga akan dinilai masing-masing. Karena kemarin ketika audiensi sama Kementerian Kesehatan ya praktisi perkumpulan konseling itu diminta. Nah, kalau saya alhamdulillah rekornya lengkap ya. Ada yang namanya Happy Counseling Records. Nanti mungkin di pertemuan 7 akan diberikan contoh ya cara melakukan rekam. Mungkin semacam rekam medis ya, tapi rekam konselingnya untuk kemudian kita bisa ukur dan teliti apa sih kebanyakan permasalahan yang ditangani dan juga apa yang terjadi ya. Jadi kayak saya di tahun 2020 itu 2019 itu kasusnya kebanyakan soal toxic relationship dan penjara diri atau quarter life crisis. Berat rasanya orang-orang tuh mikir itu. Jadi terus berulang kasus yang sama, orang-orang beda tapi kasusnya mirip-mirip seperti itu. Di tahun 2020 itu mulai bahas tentang apa namanya? Insecure ya, dan juga mulai ada self harm gitu ya. 2021 mulai banyak kasus-kasus terkait dengan relasi ya, kemudian hubungan sama orang tua gitu. Nah, di 2002 ini semenjak ada layangan putus semenjak ada layangan putus itu langsung ke blow up ya. Banyak sekali korban-korban yang cerita soal abuse ya. Sexual abuse, relationship abuse, ya abuse ya. Berarti abuse itu ada penyalahgunaan, ada kekerasan di situ, ada violence juga. Kemudian perselingkuhan ya juga mulai banyak nih. Jadi mudah-mudahan kita bisa kolaborasi nih ya Bapak Ibu yang mungkin segmennya di pernikahan ya. Saya yang tadinya segmen anak muda sekarang jadi berpindah di 2002 ini ke emak-emak ya, para korban perselingkuhan. Nah, sekarang lagi coba diteliti dan coba dipublikasi juga nih ada. Karena kalau dari korban tuh banyak testimoni, tapi kalau dari pelaku susah. Jadi kita nggak tahu nih, apa yang kemudian menyebabkan orang berselingkuh. Kalau kisah-kisah dan cerita testimoni dari korban-korban perselingkuhan banyak banget. Tapi kita nggak pernah betul-betul tahu kenapa kenapa pelaku itu berselingkuh. Nah, yang pelaku itu juga bukan dari orang-orang yang menggoda ya. Itu kan beda lagi tuh. Penggoda dengan pelaku berselingkuh beda tuh. Ya itu jadi lagi diteliti tuh. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik untuk pengen baca-baca hasil penelitian saya, bisa dicek di Google Scholars ya. Tinggal klik aja nanti Zain Permana. Ada artikel-artikel yang sudah saya publikasi dari hasil penelitian. Karena sebenarnya saya orang riset ya. Orang riset yang kemudian dipaksa turun. Nah, jadi dengan fondasi tadi sebetulnya seperti ini nih. Ada Happy Counselor Students ya, nanti ada internship ya, nanti dicek juga masing-masing Happy Counselor records-nya, baru nanti certified Happy Counselor. Walaupun di sini untuk sekolah counseling di sini pun udah dapat sertifikat ya. Namanya certificate completion. Jadi Bapak Ibu kalau telah menyelesaikan tugas-tugas ya udah akan dapat sertifikat gitu. Tapi sertifikatnya completion. Nah, ini sertifikat profesinya ada di sini ya. Kemarin itu sebetulnya PPK itu baru ditolak sama Kemenkes untuk jadi mitra karena kita kurang tradisional, kurang memiliki latar belakang budaya karena ilmunya memang terlalu modern gitu ya. Cuman memang kita berani mengajukan karena proses-proses konseling ini yang dilakukan oleh orang-orang non medis dan non psikolog itu banyak dilakukan dan orang-orang lebih mudah aksesnya untuk ke situ gitu ya. Jadi jumlah psikolog itu hanya 27.000, psikolog klinisnya lebih sedikit dari itu. Jadi satu psikolog itu harus menangani ribuan orang itu kan berat. Makanya lebih baik ke konselor dulu, dari konselor yang kasus-kasus ringan nanti akan saya bahas. Baru nanti yang berat-berat baru ke psikolog atau ke psikiater. Gitu. Dan kemarin tuh
Kemenkes tuh sudah seneng banget. HIMSI pun udah seneng. Saya berapa kali audiensi sama HIMSI soal ini seneng banget gitu. Nah, itu nanti kalau udah 100 jam. Makanya standar kita, terus cara kita mengkonseling itu mesti tepat ya dan akurat sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan ya dan juga best practice di lapangan. Jadi jangan sampai asal turun karena orang percaya, bahaya. Kalau ingat pertemuan pertama ada fenomena yang namanya pasir hisap ya. Jadi jangan sampai klien nangis kita ikut menangis, klien menceritakan hal sedih kita kepikiran karena kasihan ya. Padahal kan itu juga ciri bahwa terjadinya pasir hisap gitu. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya, karena ini ada hubungannya sama tugas dan lain-lain, sepertinya Bapak Ibu sekalian perlu masuk dulu ke dalam breakout room, ketemu sama masing-masing fasilnya, untuk kemudian refleksi nih, apa sih yang terjadi di tugas kemarin? Ya? Ada hambatankah? Atau kira-kira ada yang ditanyakan seputar happy counseling atau happy counselor? Boleh banget, begitu. Berarti sampai sini, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan terlebih dahulu, atau kita boleh langsung masuk ke breakout room? Saya kembalikan dulu ke Teh Wiwi. Silahkan Teh Wiwi. Oke, baik. Teman-teman, apa ada yang mau ditanyain dulu terkait tentang happy counselor student tadi? Tugas dan lain-lain. Kalau nggak ada, Mas Luki, breakout room apa udah siap? Sudah. Sudah, oke. Kayaknya belum ada yang nanya dulu. Kang Zen, kita masuk ke breakout room Oke, dulu aja, siap. teman-teman. Oke, baik. Berapa menit? Oke, tunggu beberapa menit dulu. Gimana tugas-tugasnya? Ini Happy Work 2 udah mulai, aduh, banyak atau gimana? Ada yang mau cerita Happy Work? Nah, ternyata kok gini-gini banget gitu tugasnya atau gimana? Bu Heria mau cerita? Gimana Bu? Happy Work-nya lancar Bu? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman yang namanya belum pakai angka, mohon diberi angka di depan sesuai kelompok masing-masing. Oke. Mbak Musdalifah, gimana happy work-nya lancar, Mbak? Sip, oke. Mbak Musdalifah yang di Lembaga Pemberdayaan Swadaya Masyarakat kan ya? Di Jakarta. Bu Reni, gimana Bu Reni happy work? Oke? Lancar ya, alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Oke, Teh Rani, siap. Teh Rani mah rajin. Dokter Andre, gimana happy work-nya? Nyusahin nggak, Dok? Sambil praktek, sambil ini. Gimana, Dok? Masih di-mute, Dok? Ya, dikerjakan. Dikerjakan. Oke, sip. Pembelajar sejati. Dokter Andre, mantap. Nah, Mbak Tias nih, yang lagi on cam. Gimana, Mbak Tias? Alhamdulillah lancar, Mbak. Lancar, alhamdulillah. Oke nih. Udah mulai masuk. Breakout room-nya sudah ready. Teman-teman silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Oke. Oke, selamat datang kembali semuanya. Mohon Saya terseret arus. Oh gitu. Masih enak-enak nih ngobrol tadi, sharing-sharing sama Mbak Wina, langsung udah putus deh. Di kelompok 2 kebetulan yang hadir 4 Teh dari 10. Jadi kita lumayan ya, puas gitu ya, sebagian satu-satu. Di kelompok 1 masih ramai ya, seru. Iya, masih ramai banget, tapi tidak apa-apa ya, kelompok 1 nanti kita gercepan lagi, ngobrol lagi nih. Oke, nih dicek kelompok masing-masing udah hadir semua. Udah, kalau udah masuk semua, kita lanjut lagi materi selanjutnya oleh Kang Zen. Mangga, Kang Zen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut lagi ya. Nah, tadi udah refleksi tentang happy works-nya, apa yang works dan not works. Tentang tugas-tugasnya ya, supaya bisa tetap happy ya. Nah, saya izin share lagi ya sekarang.
Jadi yang mau dibahas itu soal ini, Bapak Ibu sekalian ya, soal building rapport ya. Building rapport itu kemudian kita awali dari konseling nih. Jadi apa itu sebetulnya konseling ya? Konseling itu sebetulnya simple, relasi. Jadi kata kuncinya kalau mau digarisbawahin di sini sebetulnya relasi ya. Ada relasi antara konselor dengan klien. Yang pengen saya garis bawahi pertama adalah relasinya dulu, hubungan. Hubungan itu entitas yang berbeda dari individu ya. Jadi dia nggak lagi ngomongin individualistis, nggak lagi ngomongin individu, tapi dia lagi ngomongin apa? Soal entitas baru. Aduh, apa sih entitas baru gitu ya? Jadi kalau misalkan gini nih, kalau Bapak Ibu tahu rumus kimia dari H2O, ini mah mungkin ya, rumus kimia dari H2O itu kan H2O itu kan kayak gini. H2 itu kan bentuknya air ya, cair. Cair. Ternyata dia dibentuk atau dibangun dari H+ katanya ya, dan O2 min ya. Dua-duanya gas. Kebayang nggak sampai sini? Kok gas bercampur gas bisa jadi zat cair ya? Kan aneh ya. Nah, itu tuh entitas yang berbeda. Jadi relasi yang nanti dibangun antara konselor dengan klien menyebabkan ada entitas baru. Nah, itu yang harus jadi kata kunci. Jadi konseling itu relation. Ya, relasi antara apa? Konselor dengan klien. Relasi yang gimana? Bukan sembarang relasi, hati-hati. Jadi jangan sampai relasinya bukan relasi seperti relasi pernikahan. Jadi jangan GR ya. Makanya juga kadang-kadang bahaya ya kalau kemudian beberapa teman saya mulai membatasi ya mendapatkan klien yang lawan jenis ya. Gitu. Kalau saya nggak masalah ya, karena asal masih online atau via chat kan gitu ya. Kalau saya konselingnya kebanyakan chat atau online, jadinya buat saya nggak masalah ya gitu. Tapi kalau teman saya ini kan seringnya offline, maka mulai membatasi karena betul memang konseling itu relasi antara konselor dengan klien. Nah, yang kayak gimana? Yang fokus pada growth, ya. Growth, pertumbuhan, atau kalaupun nggak growth, minimal si klien itu bisa menyesuaikan diri, ya. Jadi, nah syukur-syukur bisa ada pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Tapi seenggaknya relasi itu kata kunci pertama, growth kata kunci kedua, atau minimal kalaupun nggak growth yang ketiga ini nih. Yang ketiga itu apa? Dia mampu menyesuaikan diri. Jadi kebanyakan proses konseling itu kemudian kembali menyadarkan orang atas peran dirinya, bahwa dia tuh subjek utama atau tokoh utama dalam kehidupannya, bukan orang lain. Jadi banyak orang-orang yang gimana ya Kang, aku tuh nggak enak, aku tuh ngerasa jadi orang yang kemudian dibully oleh orang lain, aku kemudian kok harus ngikutin pendapatnya A, pendapatnya B, aku serba bingung. Kita ajak mereka untuk kembali punya kendali dan jadi tokoh utama atas kehidupannya. Nah, itu nggak bisa kalau nggak lewat relasi. Ya, hubungan ini penting. Jadi ketika kita berhadapan sama klien, mau nggak mau yang kita lakukan adalah sedang membangun relasi, gitu. Jadi bukan sekedar tanya jawab biasa, tapi building relation. Nah, relation atau relasi yang kemudian ada growth-nya, ada bisa keterampilan untuk adjustment, menyesuaikan diri. Nah, sampai sini mudah-mudahan jelas ya. Jadi hati-hati nih Bapak Ibu sekalian, ketika menghadapi klien, mau nggak mau kita harus siap berelasi sama mereka. Ya, relasi itu salah satu cirinya ada interaksi. Apa itu interaksi? Ada aksi yang inter. Jadi tidak mungkin relasi itu bertepuk sebelah tangan, karena dia perlu aksi yang inter, yang saling, namanya interaction. Ada aksi yang saling. Kalau nggak ada aksi yang saling, bukan interaksi namanya. Begitu kira-kira ya. Jadi relasi ini penting dibangun di awal. Nah ini apa itu konseling? Nah makanya tahapan-tahapan konseling itu yang pertama adalah membangun kedekatan. Nah baru ini nantilah ya, besok-besok lagi kita bahas ya minggu depan. Tapi seenggaknya dekat dulu gitu. Kenapa harus dekat? Ya, kenapa perlu dekat? Karena untuk saling terbuka itu dibutuhkan trust. Jadi goals-nya itu dapat trust ya. Nah, namanya rapport, building rapport atau building trust ya. Untuk mendapatkan trust perlu kedekatan. Nah, gitu ya. Untuk membangun kedekatan itu bisa dilatih. Jadi untuk menimbulkan kepercayaan kita mesti dekat, dan dekat ini bisa dilatih. Nah, building rapport ini, building relation ini yang akan dilatihkan, yang akan di-sharingkan pada pertemuan kali ini ya. Karena itu kunci utama kemudian orang bisa terbuka atau enggak. Nah, kenapa butuh kedekatan, butuh building relation dan rapport?
supaya proses konseling jadi lebih mudah gitu. Makanya kalau sesi-sesi awal dulu berat banget, kayaknya itu 1 jam itu nggak cukup untuk nanganin klien. Sekarang kalau saya sesi konseling saya itu setengah jam itu udah bingung mau ngomongin apa lagi ya. Jadi gimana, udah kebayang ya apa yang perlu dilakukan? Berarti nanti kita perlu ketemu lagi, kayaknya nggak usah ya gitu. Jadi bedanya konselor, makanya konseling ini bisnis yang kurang bagus sebetulnya secara bisnis ya, karena tidak mungkin repeat order. Kalau repeat order artinya kita yang gagal ya. Kalau konselingnya balik lagi, ya berarti kita kan gagal mengkonseling. Nah, biasanya proses konseling itu jadi lebih mudah kalau udah dekat ya. Karena klien akan lebih mudah untuk mengungkap dirinya gitu. Bukan cuma lebih mudah, tapi juga informasi dari klien tuh akurat. Jadi cepat nemu masalahnya, karena kemudian dia pun bisa memilah. Dan kita pun kemudian karena udah terkoneksi sama si klien bisa menentukan nih, oh ini kayaknya nggak usah dibahas deh ya, nanti lagi ya. Kayaknya yang bagian ininya, ya nggak sih? Kayak gitu. Nah, lalu kemudian sama-sama memperoleh manfaat gitu ya. Kita dapat manfaat as a counselor dan klien kita tentunya juga dapat manfaat ya. Jadi ini keuntungannya kita building rapport dulu. Kalau enggak pusing nanti. Kita dapetin informasi yang nggak pas, klien nggak mendapatkan situasi yang cocok juga untuk dia bisa menemukan siapa dirinya, kan itu juga bahaya ya gitu. Nah, sekarang tahapannya apa aja sih? Jadi biasanya tahapan untuk membangun kedekatan tuh apa aja? Nah, di voice note sama Pak Jamil kemarin udah disinggung ya. Sebetulnya kurang lebih ada 3 satunya ya. Yang pertama itu upaya yang disebut dengan observing sama accepting. Ketika dapat klien, kita observe dulu siapa kliennya ya. Lalu kita kemudian berusaha untuk menerima sebagai bagian dari relasi kita. Nah, kita observing dulu. Di observe-nya pakai cara apa? Nah, ini langkah 1, caranya dengan lihat person-nya, cek situation-nya, lalu timing kedatangannya, dalam kondisi atau keadaan apa. Ulangi lagi ya. Ketika klien datang, maka untuk building rapport tuh cek dulu person-nya itu siapa. Siapa person-nya, situasinya seperti apa, dan timingnya seperti apa. Setelah melakukan observing dan accepting di bagian 1, baru kemudian kita upayain untuk nyambung, get connected ya. Kita atur tempo kita dalam mengenali orang itu. Ketiga baru cek, kita konfirmasi. Oh, maksud kedatangannya benar nggak begini dan begitu ya. Oke, kalau gitu dimulai ya. Yuk ceritain permasalahannya gitu. Jadi langkahnya simple, sederhana. Kalau pakai lalu lihat tulisannya sederhana ya. Padahal ketika melakukannya lumayan ya, lumayan dapat effort kalau kita nggak punya pola perilaku yang sama. Makanya kenapa tadi di awal simulasi yang diajak oleh Teh Wiwi itu istilahnya senam otak, padahal sebetulnya bukan buat otak ya itu ya. Jadi itu tuh nggak ada hubungannya sama mikir. Dia itu ngelatih kita untuk melakukan muscle memory ya. Karena kalau kita mikir, justru kita akan bingung. Jadi kita tidak akan bisa lancar melakukan 2 jari seperti ini tuh nggak akan lancar. Kalau mikir, makanya choke, tercekat dengan panik itu beda. Itu ngelatih muscle memory kita. Muscle memory itu penting dalam building habit, mengatur bioritmik kita, membangun kebiasaan kita. Nah, kalau udah mulai terbiasa building rapport, ketemu siapapun, bahkan bukan klien ya, ketemu orang baru, itu tuh kita tuh enak diajak ngobrol. Kita tuh jadi mudah dekat sama orang. Kan ada orang-orang yang kok dia gampang banget ya dekat sama kita gitu. Saya kadang suka heran ya sama orang-orang yang generasi X ya atau generasi Y yang zaman dulu itu mudah banget dekat sama orang karena memang interaksi tuh intens, sering, nggak kayak generasi Y baru atau millennials. Kan jarang banget ketemu orang. Jadi saya ingat banget ada banyak, saya pernah survei bikin penelitian bahwa betul. Jadi kalau ada anak muda lagi kuliahan bareng sama mamahnya, datang ke sebuah mall atau ngantri gitu ya, ngantri di klinik atau ngantri di terminal atau stasiun, mamahnya itu, orang tuanya si anak-anak milenial itu dan generasi Z itu pasti mudah banget dapat relasi baru gitu ya. Aneh banget, hebat. Jadi tiba-tiba lagi ngantri apa, tiba-tiba Kang, mamah aku mah tiba-tiba udah punya kenalan baru aja, udah punya temen aja gitu. Ya saking mudahnya untuk apa? Building relation. Jadi apa yang membuat mereka mudah membangun building relation? Ternyata ada habit ya, kebiasaan. Nah, makanya kalau tahu langkah kunci ini kita bisa melakukannya. Sayangnya memang generasi milenial kita Z gitu ya dan yang terbaru ini kan juga
ya nggak jarang ya melakukan interaction yang bikin entitas relasi baru. Jarang banget. Karena yang berelasi adalah apa? Alter egonya, avatarnya, terus juga apa profilnya, belum tentu orangnya langsung. Nah, maka membangun tahapan-tahapan ini penting ya. Sama kayak tadi yang dibangun di awal, ada bioritmik lewat muscle memory tadi yang dilatih sama Teh Wiwi. Nah, kalau bagian pertama kita ngapain aja sih? Di bagian pertama maksudnya tuh orangnya tuh gimana sih? Maksud situasi itu gimana? Maksud time itu gimana? Nah, kita bahas ya. Kalau ngomongin orangnya, ketika ada klien datang, siapa dia? Ya, ditanya. Oh, siapa dia gitu ya, ditanya. Ini tuh siapa ya? Dilihat dari pakaiannya, cara bicaranya, latar belakangnya. Syukur-syukur kalau kita bisa tahu dia asalnya dari mana, background pendidikannya, personnya. Kita cek orangnya, siapa orangnya ya. Nah, makanya nanti Bapak Ibu sekalian juga coba cek lagi nih, kira-kira potensi orang-orang yang menghampiri dan datang ke Bapak Ibu sebagai klien itu siapa? Ya, siapakah mereka? Ya, secara demografis mereka usianya berapa? Secara sosial ekonomi status mereka dalam kondisi keuangan yang seperti apa gitu ya. Kenali orangnya, kira-kira laki-laki atau perempuan. Latar belakang pendidikannya biasanya seperti apa? Budayanya ngaruh nggak ke orang itu? Melekat atau tidak budayanya gitu ya ke orang itu? Jadi siapa klienmu itu bagian awal untuk melakukan observing. Dan kita perlu tahu ya siapa orangnya, siapa yang kita hadapi. Nah, yang kedua soal situasinya. Kalau udah terdefinisi orang itu siapa ya dari demografi, sosial ekonomik status, latar belakangnya, kira-kira orang seperti itu tuh biasa menghadapi situasi seperti apa? Gitu. Tahun 2019, 20 ya dan 21 saya menghadapi emerging adulthood ya. Anak usia 18 sampai 25 tahun. Nah, kira-kira mereka menghadapi situasi apa? Kuliah, kan gitu ya, banyak tugas, tekanan dari dosen, mencari kerja, fresh graduate yang baru awal-awal masuk kerja, itu situasi yang bisa dihadapi. Maka stres-stresnya tuh kira-kira bagian apa? Oh, quarter life crisis. Gue tuh ngapain sih? Emang gue mau gini-gini aja hidup ya? Kayak gitu. Jadi kita juga perlu tahu situasinya. Nah, termasuk juga ya kira-kira tahapan perkembangan umur 18 sampai 25 itu seperti apa? Alamiahnya umur 18 sampai 25 tuh ngapain? Oh, ngomongin soal relasi. Oh, ada mulai teman-teman yang mulai nikah. Oh, kalau ada sahabat yang lulus sementara aku belum lulus tuh itu tuh menjadi satu hal yang gawat banget gitu ya. Mungkin buat Bapak Ibu yang sekarang umurnya 30-an ke atas, udah 40-an ke atas, ya ampun gitu doang gitu ya. Ya gitu doang tuh menurut kita yang udah umur 30-an, 40-an. Tapi buat mereka kan itu current situation yang problematik gitu. Nah, makanya yuk cek lagi kira-kira situasi apa yang dihadapi sama ibu-ibu itu. Nah, sekarang klien saya di 2022 ini 2021 akhir sama 2022 tuh kebanyakan di umur 28 sampai 40. Mereka menghadapi periode yang beda daripada 18-25. Apa situasi yang mereka hadapi? Anak mulai gede, stres pembelajaran jarak jauh, stres menyiapkan pembelajaran tatap muka, kan gitu ya. Itu beda-beda tuh. Situasi apa? Suami mulai work from office, WFO gitu ya. Nah, kayak gitu tuh. Itu kan mulai jadi pertimbangan ya. Itu sebelum kita melakukan apapun konseling itu kita perlu cek dulu nih. Oh, situasi yang biasa dihadapi itu. Dengan mengetahui itu, kita punya kunci-kunci untuk nanya. Biasanya kan basa-basi semua soal cuaca ya. Kan itu terlalu nyebelin gitu ya. Hari ini panas ya. Tumben ya, hari ini nggak hujan. Itu tuh basa-basi yang gimana ya? Terlalu klise lah. Berarti kalau kita basa-basinya masih ngomongin cuaca, tandanya memang ciri bahwa kita observing-nya nggak kuat ya. Nah, observing yang mulai rada bagus itu kalau kita ngomongin situasi tuh, berarti anak sekarang udah sekolah ya? Oh iya benar. Oh jadi seolah kita tuh tahu kondisi dan situasi yang sedang mereka hadapi. Gitu situasinya. Yang ketiga timing. Timing itu sebetulnya bukan soal waktu ya, tapi soal keadaan datang ke kita itu biasanya seperti apa? Apakah urgent, important ya urgent yang mendesak, important ketika hal-hal memang penting banget ya tapi nggak terlalu mendesak juga, atau lagi relax atau santai. Jarang ya orang konseling gitu ya. Tapi ternyata datang ke saya tuh mulai dulu awalnya orang yang datang ke saya tuh yang urgent.
Kang Zen, ada klien ini menyakiti diri, menyayat-nyayat lengannya. Oh, itu kan urgent tuh. Ada yang depresi, katanya mau bunuh diri, urgent tuh. Ada yang important. Aku lagi menghadapi fase terpenting dalam hidup. Besok itu dilamar gini-gini, tapi gini-gini. Oh, terus ini buah, itu kan mulai important, tapi nggak urgent banget. Masih bisa. Nah, sekarang udah mulai orang-orang tuh yang lagi relax gitu. Kang, aku lagi pengen masuk ke tahap kehidupan selanjutnya, gitu. Nah, ini juga ternyata timingnya beda-beda. Nanti kita cek nih, orang-orang yang kita hadapi, timingnya seperti apa datangnya. Kan ya, beda ya. Kalau dokter itu masuk ke gawat darurat sama general check up, kan beda ya. Ada yang santai, ada yang cepat-cepat, itu kan juga perlu kita cek timing kedatangannya. Jadi timing itu bukan soal waktunya, tapi keadaan datangnya. Apakah dalam situasi urgent, darurat, ya cukup setengah-tengah lah ya, semi-semi lah ya, atau relax gitu. Nah, dan yang harus dicek di soal timing ini ternyata adalah diidentifikasi selain orangnya, tapi juga Bapak Ibu sekalian, teman-teman happy counselor, student semua adalah cek motivasinya. Nah, ini harus kita cek nih. Yang perlu kita deteksi 3 hal ini. Ada orang-orang yang datang hanya butuh tempat untuk mengekspresikan, alias butuh curhat doang. Ini nggak usah kita ditanggapi lebih lanjut ya. Cukup ada dan hadir untuk mereka ngedengerin. Kita nggak usah ngelakuin proses konseling apa-apa. Kalau Pak Jamil itu punya rumus namanya AHM kalau nggak salah ya. Moso gitu. Cuma 3 itu doang ya. Moso. Karena orang butuh ekspresi. Ih, hari ini panas banget ya. Apalagi jalan macet, nyebelin banget aku ketemu orang di jalan nggak mau ngasih jalan banget. Ih, kayak jalan itu punya dia aja. Nah, kan itu kan tipe-tipe orang yang nggak usah kita konseling, ya nggak tiba-tiba kita kemudian ini harus pakai pendekatan konseling yang mana ya? Orang dia cuma butuh curhat kok. Ya. Jadi ada orang-orang dengan tipe pertama, dia butuh mengekspresikan. Dan ekspresi itu penting. Bagian dari kesehatan mental. Orang-orang sekarang tuh sulit untuk mengekspresikan dirinya. Sulit untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, pendapatnya gitu ya. Nah, makanya butuh tempat ekspresi itu penting. Makanya wajar lah ngelihat orang-orang di sosial media buang sampah di kolom komentar orang, ya nggak? Ngejulidin orang ya, gampang banget ngomen-ngomen sesuatu tuh gampang. Ada status WA kita gampang ngomenin, share ke orang lain, dia butuh ekspresi, nggak usah ditanggepin, jangan jadi pasir hisap. Kalau motivasinya ekspresi, nggak usah ditanggepin, tapi cukup hadir dan ada. Tanggapannya dalam bentuk tadi ya, AHM tadi kalau kata Pak Jamil itu moso. Moso gitu aja tanggepin ya gitu. Tapi memang perlu ditanggapi, perlu dapat feedback karena relation tadi, relasi itu harus ada aksi. Nah, ada tipe kedua yang memang butuh solusi ya. Nah, baru cek lagi yang tadi. Kalau dia masuk ke tipe solusi, cek yang tadi nih, apakah urgent, important atau relax gitu. Nah, ini 3 ini nanti ngaruh ke tahap kedua yang ngatur tempo, pacing ya. Kalau urgent, tempo kita seperti apa? Tempo kita justru lambat. Jadi semakin ke bawah ini semakin cepat temponya mestinya. Ya, beberapa penelitian yang dibangun ya kayak Lewandowski, Mattingly itu bilang justru kalau tipe kliennya relax, tempo kita tuh cepat. Ya. Tapi kalau urgent, tempo kita makin lambat. Jadi, aduh, gimana ini? Aduh, aku pusing. Aduh, aku nggak kepikiran lagi kan saya. Apa? Yang nggak kepikiran apanya? Yuk, lagi ada apa dipikir? Itu tempo. Nanti kita nyesuaiin temponya itu pakai itu ya. Temponya tuh, nah ini nih, yang pacing itu kan tempo. Supaya get connected dan nyambung, itu ajakan supaya dia memirror atau matching dengan perilaku kita, atau kita mirror atau matching perilaku dia. Dalam sesi konseling, penting ngatur tempo, biasanya dideterminnya dari ini nih. Apakah kasusnya berat banget, ya, dan macam-macam. Jadi kalau dia ternyata masih butuh, terutama kalau saya sih, kalau dia datang ternyata butuh ekspresi dulu ya, nah ini memang nonverbal itu penting ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau saya offline atau lagi Zoom meeting, itu tatapan mata gini tuh penting loh. Jadi kan kita nggak natap orangnya ya, kita lagi natap kamera. Kalau saya lagi natap kamera sebetulnya, jadi nggak natap ke Bapak Ibu sekalian.
tatapan mata gini, serius, dan ngebuka mata, otot 28, kalau kata Paul Ekman tuh yang ini nih, agak naik nih tulang ini, lalu dilihat mukanya, itu bikin orang apa ya, kayak diketok gitu pintu jiwanya itu. Tokohnya namanya Paul Ekman ya, ada tokoh Paul Ekman, Micro Expression. Gurunya Paul Ekman tuh namanya Sylvan Tompkins. Nah, Sylvan Tompkins yang share soal itu, dibuktikannya sama Paul Ekman, bilang, kalau otot 28 di wajah dinaikkan, sambil kita menatap tajam, maka seolah-olah pintu jiwa orang tuh lagi dibuka. Nah, kalau saya tuh awal-awal pakai itu aja, orang langsung building rapport-nya cukup pakai gestur itu sebenarnya. Orang tuh langsung, Kang jangan kayak gitu ngeliatinnya, terus tiba-tiba dia nangis. Ya udah nangis dulu aja. Gitu, supaya dia mengekspresikan. Karena kalau dari situ gimana, udah lega, udah tenang, ada yang mau disampaikan nggak? Nggak, udah. Ini juga udah nggak apa-apa. Oke, udah tahu apa yang harus dilakukan? Ya udah. Sesinya mau selesai aja? Udah Kang, terima kasih, lega. Udah selesai, tinggal dibayar kan gitu ya. Itu nggak sampai 5 menit udah selesai sesi konselingnya. Itu. Kadang-kadang orang memang butuh ekspresi aja. Tapi hati-hati sama tipe ketiga nih Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang butuh koalisi ya. Ekspresi, solusi, koalisi. Koalisi itu orang yang nyari-nyari pembenaran. Dia udah googling duluan. Terus bilang, aku tuh bipolar Kang Zen. Nih, aku ceritain, bener nggak aku bipolar? Ya nggak? Bener kan? Bipolar kan? Aku kan bipolar kan? Gitu. Atau aku tuh kayaknya paranoia, skizoid gitu. Kalau di Google tuh aku, iya nggak sih? Soalnya aku ngerasain itu. Oh enggak, kayaknya itu masih bukan. Enggak Kang Zen, itu kayak gitu. Jadi gitu. Dia orang-orang yang butuh pembenaran. Dan kalau orang yang koalisi itu juga fokusnya nggak ngomongin dirinya, tapi fokusnya ngomongin orang lain. Ya, jadi cirinya tuh nyari pembenaran, ya, pembenaran. Yang kedua ngomongin orang lain. Semua aja disalahin. Kayaknya aku kayak gini tuh sejak dulu karena bapakku suka ngebentak dan ibuku tuh ngemanjain banget. Gitu. Jadi, oke. Tapi sekarang apa sih yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi hal itu? Susah sih, soalnya atasan aku juga rese gitu, jadi nggak bisa diapa-apain. Oh oke. Tapi pernah nyobain nggak untuk melakukan sesuatu gitu yang ada dalam kendali diri? Ya berat juga, soalnya di rumah juga nggak pada ngedukung kayak suami gitu. Jadi ngomonginnya tuh orang lain terus. Ini lagi butuh koalisi nih, ini kayaknya lagi butuh pembenaran. Kalau nggak bisa terus-terusan ditarik ke dalam diri juga bingung ya. Nah ini kemudian ngaruh nanti ke tempo kita ya, ke tempo kita dalam ngecek, dan juga ngaruh nanti ke ngaruh ke nanti proses ini nih, clarifying ya, for leading. Kita konfirmasi, oke, udah, berarti tujuannya untuk curhat, oke, berarti tujuannya untuk nyari solusi ya, kita cari-cari solusi bareng-bareng, atau wah berat nih kalau kita ngomongin orang lain nih, jadi diri ibunya yang mana nih yang bisa kita gali, kayak gitu ya, konfirmasi memperjelas. Nah silahkan sekarang dituliskan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Happy Counselor Student sekalian, silahkan siapkan alat tulisnya. Kita coba untuk mengerjakan yang ini nih. Buat kolom ini dulu. Tapi sebelumnya barangkali ada yang mau ditanyakan atau sharing? Barangkali punya pengalaman yang berbeda terkait hal itu, boleh ya? Atau mau nanya di kolom chat juga boleh. Atau mau raise hand, nanya langsung, boleh banget nih diskusi. Silahkan. Adakah Bapak Ibu yang mau bertanya? Sampai sini berarti jelas ya? Soal 3 hal ini, observing, accepting, ya, person, situation, timing, ya, dan juga ini yang harus kita cek nih, terutama waspada ketika Bapak Ibu sekalian udah mulai naik daun ya, atau kliennya udah mulai banyak. Nah, yang kayak gini-gini tuh penting ya. Oh, ekspresi. Oh, ini seriusan nih, butuh solusi. Wah, ini lagi menguji nih ya. Jadi ada klien-klien yang memang hadir ke kita untuk menguji ya. Seberapa bisa kita kemudian ya mendampingi mereka gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Saya Kang. Oh, boleh, silakan. Bu Tias, mangga. Ya. Apakah untuk mengetahui siapa klien kita itu perlu juga, kalau sekarang kan banyak orang menggunakan media sosial ya, apakah salah satunya juga kita bisa ibaratnya melihat bagaimana dari media sosialnya orangnya seperti apa, itu termasuk ini nggak bisa untuk jadi referensi kita nggak?
Dari media sosialnya ya, apa yang tergantung ya, apakah kita perlu atau enggak ya. Kalau siapa orang sih orang sebenarnya. Karena Oh, kalau orang di media sosial itu kan berarti apa yang dia citrakan ya sebetulnya. oke. Apa yang sedang dia coba bangun. Kalau itu ternyata dibutuhkan dalam mengetahui situasinya boleh. Tapi kalau yang dimaksud di sini tuh siapa orangnya sebenarnya gitu. Ya, karena kadang mamanya kita ketemu dengan, kebetulan saya kalau konseling ini belum ya, masih ke coaching gitu. Kalau saya dapat coaching anak remaja itu, saya akan lebih mudah untuk melihat mamanya kesukaannya apa gitu, hobinya apa gitu. Itu ini enggak ya, efektif enggak kalau untuk di konseling? Oh iya, itu efektif banget ya. Malah kalau anak muda remaja itu, kalau datang untuk konseling, kalau ke saya itu justru malah mereka pengennya dalam keadaan anonim. Malah kita nggak tahu siapa orangnya. Nah, maka kalau kita nggak tahu siapa orangnya, ya buru-buru aja langsung ke situasinya. Oke, aku pengen tahu dulu nih, kamu itu sehari-hari ngapain, ada di mana, interaksinya sama siapa. Karena yang saya hadapin waktu tahun 1920 itu, kebanyakan anonimus semua. Mereka sengaja bikin akun ya, gitu. Dan kita kan nggak bisa ngecek sosial medianya ya, karena tadi pencitraan juga. Karena mereka juga baru-baru bikin. Tapi dari situ mereka cerita situasinya seperti apa. Situasi itu apa yang dihadapi. Jadi belum ngomongin soal permasalahan. Masih situasi mereka tuh gimana gitu. Kayak gitu sih. Itu efektif juga. Nah, untuk membangun repo tadi ya, Kang ya? Iya, bangun rapo dulu. Ya. Soalnya seringkali tuh kalau ke anak muda, kalau yang saya alami ya, kita tuh ngerasa sok tahu atau bukan sok tahu sih, nganggap itu ya ampun gitu doang gitu. Maksudnya kan kasus-kasusnya tuh gitu, ya ampun. Nah, dengan tahu situasinya tuh kita jadi oh, ternyata situasi itu membuat hal itu ternyata berat ya, gitu. Gitu. Jadi enak dan dengan nyambung gitu bikin koneksi selanjutnya jadi gampang. Gitu Bu Tias. Makasih. Siap. Silahkan. Ada yang raise hand ini? Bu Mita ya? Ya, Teh Mita, mangga, silahkan. Silahkan. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Aku mau nanya, kalau misalnya kita ketemu sama orang yang berkoalisi, itu kita harus kayak gimana ya, Kang ya? Soalnya banyak teman-teman aku yang seperti itu soalnya. Jadi sekalian buat praktis juga kan gitu. Kalau berkoalisi itu, jadi gini ya, apa bedanya berkoalisi sama ekspresi ini ya? Bedanya antara berkoalisi sama ekspresi. Kalau ekspresi itu dia nggak akan nuntut tanggapan dari kita sebetulnya. Cuman kehadiran kita yang mendengarkan dan merespon itu mengencourage mereka untuk lebih cepat leganya, gitu. Ekspresi. Kalau yang koalisi mereka nuntut kita ikut merespon, tapi responnya itu wajib mirip sama yang mereka punya responnya. Misal gitu ya, ngerasa nggak sih si B itu mulai nyebelin, ngerasa nggak sih? Ah, masa? Iya. Kamu kok nggak ngerasa sih? Ah, masa? Masa terus komen lah kayak gitu. Dan nah itu tuh tipe yang koalisi. Apa yang perlu dilakukan? Berat ya memang. Berat ya memang. Kalau bisa kemudian kita bentuk nah itu nanti lewat pertanyaan yang kemudian membuat dia balik lagi ke ekspresi ya. Oh, ekspresinya. Oh, jadi apa aja sih emang yang dirasain sama kamu gitu. Itu memang nanti skillnya pakai skill pertanyaan. Atau nanti pakai skill yang minggu depan supaya lebih tenang, kita cek dulu faktanya apa, bagaimana dia membangun perasaan terhadap fakta. Contoh misalnya gini. Masa nggak sih si B itu makin jebelin? Emang dia ngapain? Gitu. Itu dia seneng tuh. Oh, nyeritain, emang itu benar yang terjadi. Nah, itu kan ngomongin fakta. Jadi itu nanti pas bagian minggu depan sih. Kalau sekarang sih yang penting, tahu dulu lah. Oh, ini tipe koalisi nih. Kalau tipe koalisi memang kita perlu lanjut ke yang selanjutnya. Kalau tipe ekspresi paling mudah. Jadi tipe solusi dan koalisi mengharuskan kita melakukan teknik-teknik yang nanti akan minggu depan dan 2 minggu lagi dibahas. Gitu. Gitu, Bu Mita. Tapi seenggaknya bisa nggak ya kalau kita ngadapin koalisi, buru-buru aja ke ekspresi yang membuat dia nggak nuntut feedback lagi. Contoh misalkan, oh si B nyebelin ya, tapi kamu gimana? Mau nggak jadi orang nyebelin juga? Coba yaudah, kamu share aja coba kekesalan kamu apa. Tapi aku nggak bisa ngomongin si B-nya ya, aku takut gibah loh. Coba kamu share aja. Ya.
nggak mau, kamu harus. Nah, kalau tetap nyari persetujuan, nyari pembenaran, kita harus ngedukung ketidaksukaan dia, itu koalisi tuh tipenya. Bedanya itu. Nah, ada juga kan tipe-tipe orang yang, si B kenapa ya akhir-akhir ini nyebelin ya? Terus apa gitu, udah gitu, udah aja. Tenang aja. Oh ya udah, berarti dia cuman tipe ekspresi aja. Begitu. Gitu, Bu Mita. Oke, Kang, makasih. Siap. Nah, yang kayak gini-gini itu penting ya, karena kalau enggak kita jadi stres sendiri sebagai konselor ya. Tiba-tiba jadi pusing. Nah, itu yang namanya pasir hisap tuh gitu. Nah, kalau saya alhamdulillah karena udah sering jadinya selain karena sering juga karena sering lupa. Jadi kalau klien lama datang lagi tuh, Kang masih ingat saya nggak? Saya takutnya judgmental. Seorang konselor nggak boleh judgmental, boleh nggak ceritain lagi? Padahal lupa. Dia tuh klien yang mana? Gitu. Oh, yang itu ya. Padahal nggak inget juga sih. Nah, itu ciri-ciri sehatnya kita karena nggak kena pasir hisap. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Memang inilah, ini tuh konseling tuh memang harus orang-orang soleh-solehah ya yang mau turun tuh karena memang berat juga bebannya ya. Kadang masalah orang lain tuh kok gitu-gitu amat ya. Gitu. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita ke sini ya. Nanti tinggal resign aja lah kalau mau. Oh, Bu Rina silakan Bu Rina. Ya. Terima kasih Kang Zen. Saya tadi yang disebut itu pernah menghadapi tipe yang memang kekeh banget gitu. Dia sudah punya solusi ya, solusi. Padahal sebetulnya solusi dia sebetulnya ke depannya akan nggak pas gitu buat kehidupannya. Nah itu gimana ya cara mengarahkan dia gitu untuk melek bahwa solusi yang dia pikir dia kekeh itu sebetulnya bukan jadi jalan keluar untuk keluarganya gitu. Gimana ya? Oh ya, itu perlu lewat yang nanti skill pertanyaan ya. Terutama kalau dia udah masuk solusi ya. Nah, kadang orang tuh gini ya, ada orang datang, kemudian dia udah tahu solusinya gitu ya. Nah, biasanya kasus-kasus rumah tangga misalkan ya. Datang tuh pokoknya dalam approval minta cerai misalkan ya, gitu ya. Pokoknya ini ya memang harus cerai. Aku tuh udah, emang dia kenapa? Ya dia nggak bisa menafkahi gitu. Dia usahanya bangkrut apa. Dulu menikah sama dia memang karena hartanya. Ya enggak gitu. Oh, kenapa sekarang bercerai karena hartanya misalkan kayak gitu. Ya memang ada orang-orang itu dia balik lagi tuh, jadi tipe koalisi jadinya. Kalau kekeh sama solusinya kan sebetulnya dia nggak usah datang ke kita ya sebetulnya. Nggak usah konseling, tapi kan butuh pembenaran dari orang yang profesional. Hati-hati, kemudian nanti kita bisa dipersalahkan. Nanti akan dieksplor lagi ketika dibikin pertanyaan, Bu Rina ya. Ternyata caranya adalah dengan membangun lewat pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau udah sharing kayak gitu kan udah bagus lah, nggak apa-apa. Tapi caranya dengan pertanyaan-pertanyaan, nggak bisa lewat building rapport aja. Udah cerita gitu juga udah bagus sih sebetulnya. Gitu kira-kira Bu Rina. Sementara jawabannya itu. Begitu. Aman ya sampai sini ya. Kalaupun belum puas nggak apa-apa, nanti kita puaskan pertanyaan yang lain. Iya, nuhun. Begitu. Karena memang skill ini perlu pelan-pelan satu-satu dipretelin ya supaya nanti kegambar secara keseluruhannya. Nah, kasus-kasus tadi memang perlu dicek lewat pertanyaan. Kenapa harus lewat pertanyaan? Nah, nanti dibahasnya pas bagian pertanyaan. Nah, sekarang ini dulu ya, Bapak Ibu, yuk tuliskan siapa orangnya yang biasanya Bapak Ibu hadapi ya. Boleh nama orang ya, kalau mau, atau segmen juga boleh. Misalkan kayak saya tadi, saya seringnya pertama di 18 sampai 25. Ini masih nih ya. Masih sering ya, yang via chat itu banyak banget ya. Alhamdulillah saya dan tim udah bikin aplikasi untuk bikin wizard ya. Jadi kita semacam bikin tanya jawab dan aplikasi khusus buat konseling lewat chat ya. Kayak beli tiket dan macam-macam bisa. Di 18-25 paling senang itu. Di umur 25 ke atas sampai 40-an senangnya offline atau tatap muka Zoom. Walaupun mereka nggak on kamera, tapi pengennya ngobrol langsung karena ngetiknya susah. Kalau anak-anak 18-25 masih senang ngetik karena mereka udah nyiapin dulu. Jadi mereka tuh senang nyiapin bahan 18-25. Kalau 25-40 enggak. Nah, gitu ya.
Nah, ini tulis orangnya. Silakan Bapak Ibu tuliskan di alat tulisnya masing-masing. Kita latihan mendefine orangnya siapa. Nah, situasi yang dihadapi apa? Kayak tadi yang saya bilangnya, kerjaan, urusan skripsi, penelitian, terus juga dengan relasi dengan atasan, terus juga soal karir, gitu ya. Ngomongin soal gaji, terus juga ngomongin relasi sama orang tua, gitu ya. Gitu. Dan keadaan datang ke kita gimana? Kalau yang 2540 datang ke saya dalam keadaan urgent, selalu dalam keadaan gawat ya, tiba-tiba suami ginilah, menemukan suami begitulah, dan macam-macam. Kalau yang anak muda biasanya relax mereka gitu. Nah, ini nih contohnya ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan supaya selama ini aku tuh berhadapan sama orang-orang seperti ini loh, begitu ya. Kalau udah tahu berhadapan sama siapa ya tinggal enak ya. Selanjutnya pastikan temponya apa, bercermin dan coba tabagi. Yang ini dulu yuk. Silakan Bapak Ibu tuliskan. Saya kasih waktu 2 menit lah ya. Kira-kira seperti apa situasinya nih? 25 sampai 40 itu yang dihadapi itu anak mulai sekolah. Ini problematika sekolah ini penting banget ya. Karena relasinya tuh ternyata sama pihak sekolah, guru ya. Kalau pakai jemputan kadang jemputan ya. Seperti apa soal teknis jemput menjemput gitu ya kalau ada jemputan. Juga sama orang tua murid lainnya. Kan kadang suka ngajak arisan, nongkrong bareng orang tua murid gitu ya. Nah, ini juga dicek gitu ya. Anak sekolah 2540, terus karir suami seperti apa. Sama mulai nemu-nemu pola passion. Biasanya ibu-ibu ya umur 30-an tuh setelah anak-anaknya udah agak-agak gede tuh mulai dapet, aku kayaknya mulai sambil ngerjain ini, sambil bikin itu, sambil bisnis itu, gitu dimulai. Ternyata situasinya kayak gitu, dan ternyata stres-stres soal koneksi, relasi, ngebangun bisnis, jejaring, apa tuh, dan di passionnya tuh udah mulai. Ini kalau saya nih. Nah, silakan Bapak Ibu juga sambil saya cerita gitu sambil menuliskan ya. Kira-kira Bapak Ibu ngadepin siapa nih? Kalau umur 15 sampai 18 siswa kebayangnya ngapain gimana gitu ya. Ya, bisa kan udah kehamilan kedua kalau umur 25 sampai 40 tuh. Ada sibling rivalry, ada kakaknya yang cemburu sama adiknya gitu ya. Karena ternyata kehamilannya tidak melibatkan anaknya dulu. Kan ya biasanya gitu ya. Kebanyakan orang tua nih yang saya hadapi ini menghadapi sibling rivalry karena ternyata ketika anak keduanya atau ketiganya mulai jadi janin, itu nggak ngasih tahu dulu gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini. Padahal ternyata proses melibatkan anak pertama untuk menyiapkan jadi kakak itu penting ya. Gitu. Itu juga ngaruh tuh. Ngaruh nanti kerepotan dan keriuhan para ibu-ibu dan bapak-bapak gitu ya. Terus juga nggak disupport suami atau ada baby blues kalau yang melahirkan macam-macam. Hubungan dengan relasi dengan mertua yang mulai makin nuntut dan nagih, ini kapan datang ke rumah, kok kayaknya udah 2 minggu deh belum ke rumah gitu ya, atau kok ke rumahnya cuma tiap hari Senin doang, biasanya Senin, Rabu, Jumat. Wah, biasanya mertua sama orang tua kan kalau udah umur 50-an ke atas tuh udah mulai rempong ya, pengennya ditemenin, didatengin terus ya, nengok cucu aja. Nah, itu situasi-situasi yang bisa dihadapi. Nah, itu kalau bisa didetailkan supaya nanti kita punya khasanah diskusi wawasan untuk lagi di fase ini nih. Biasanya atau alamiahnya gitu. Atau kata-kata lagi populernya sangat tuh fitrahnya gitu. Alamiahnya orang di masa itu tuh menghadapi apa. Nah, kira-kira mereka menghadapi atau datang ke kita dalam keadaan apa ya biasanya? Biasanya mereka itu butuh bantuan orang lain atau profesional tuh di tipe yang mana? Urgent kah? Di fase-fase penting sih, ini lagi direncanain ke situ, atau ya lagi nyantai, pengen cerita aja gitu, kira-kira yang mana. Nah, itu masukan, dianalisa, dan itu jadi ternyata ciri khas Bapak Ibu sekalian, para happy counselor students semua, ternyata aku tuh jadi konselor tipe yang ini loh, yang aku hadapi itu. Kalau misalkan, aku menghadapinya profesional nih Kang Zen, karena setiap hari aku menghadapi klien tuh ya dari perusahaan. Maka nggak konseling itu konseling perusahaan. Nah, kebetulan perusahaannya di bidang IT. Maka yang mereka hadapi itu misalkan coding, programming, atau project-project, atau dedicated program, atau inovasi, atau menghadapi bug atau komplain dari klien. Nah, itu juga kan contoh situasi yang dihadapi. Gitu misalkan.
Atau yang ku hadapi anak-anak SMP, Kang. Aduh, anak SMP tuh lagi seneng apa ya? Ngebangun identitas. Fanboy-nya apa nih? Apakah BTS ya? Atau apa? Kan itu kayak gitu ya. Terus ikut gangster atau ekskul apa gitu ya. Itu kan anak-anak SMP. Gitu ya. Sudah menstruasi apa belum? Siapa yang udah punya pacar atau suka sama siapa? Wah, itu udah mulai harus dideteksi. Terus guru-gurunya seperti apa? Wah, itu. Nah, itu tuh current situation yang perlu kita kelola dan atasi. Kalau udah enak, nikmat, alhamdulillah udah dituliskan ya. Nah, lanjut. Tempo itu membuat kita untuk nyambung ya. Makanya banyak banget obrolan-obrolan anak tahun 90-an ya. Kenapa kamu seneng sama dia? Soalnya dia orangnya nyambung. Nah, itu tuh artinya udah terbuild raponya. Kenapa kamu seneng sama dia? Soalnya orangnya nyambung. Ya, semua hal juga ya bisa disambung-sambungkan sebetulnya ya. Nah, tapi gini, Bapak Ibu sekalian, ciri khasnya adalah apa? Ciri bahwa konselor, orang sekarang tuh klik ya. Usi banget ya. Lagunya Usi kalau nggak salah ya, klik itu ya. Jadi ciri seorang konselor berhasil membangun kedekatan adalah ketika klien mengungkapkan diri, bukan terbuka. Ya, namanya self disclosure, bukan openness. Self disclosure itu apa cirinya, Bapak Ibu sekalian? Dia ngasih informasi yang sifatnya private, secara sadar. Jadi ini satu private. Private itu apa? Dia belum pernah share hal itu ke orang lain melainkan kita. Atau kita salah satu di antara orang terpilih dapat informasi itu. Itu building rapoknya berhasil, ya. Dan dua, dia ngasih taunya secara sadar, memang sengaja dan diniatkan. Gitu ya, dan target khusus. Yang ketiga, hanya kepada kita. Ya, kata kuncinya ini 3. Jadi bukan openness, ya. Bukan openness, bukan terbuka. Contohnya gini, Bu, aku bisul di pantat, jadi nggak enak duduk. Udah cerita ke siapa aja, semua orang di kelas udah tahu. Itu namanya terbuka. Dia ngasih tahu problem bisulnya ke semua orang. Tapi kalau dia bilang kayak gini, Kang, aku mau cerita sesuatu yang mungkin bikin aku nggak nyaman belajar di kelas. Apaan? Aku bisul di pantat, duduk jadi nggak enak, belajar jadi nggak nyaman. Jangan bilang siapa-siapa ya. Itu contohnya disclosure. Jadi ciri konselor berhasil ketika building rapport bukan ketika kliennya open, terbuka, bukan. Tapi ketika kliennya disclose, ya. Kalau terbuka mah ya cuman ekspresi biasa, kebayang ya? Kalau terbuka aja itu ekspresi biasa, tapi ketika apa? Kliennya disclose. Itu secara psikologis Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu disebut berhasil mengajak klien untuk building rapport, dapetin trust ketika pas kita tanya, kira-kira pernah nggak cerita hal ini sebelumnya ke orang lain? Enggak, baru pertama kali sama Kang Zin. Oke, udah disclose tuh. Gitu ya. Itu secara psikologis. Kalau secara gestur, indikator pengungkapan diri itu kayak gimana? Duduknya udah mulai nyaman. Duduk nyamannya dengan open posture. Open posture tuh terbuka. Jadi dia nggak gini ya, nggak posisi ada nutup diri lah. Open posture. Jadi gesturnya tuh udah terbuka. Eye contact-nya udah hangat ya, nggak mulai ngelirik ke kanan ke kiri ketika ngejawab, ngelihat yang lain atau malah merem gitu ya. Ketika ditanya ke kita malah merem ya. Micro ekspresi senyumnya genuine ya. Senyumnya tuh senyum genuine. Nanti kita akan tahu senyum kecut gitu ya. Kalau Bapak Ibu lagi di foto, yuk senyum ke kamera, senyum. Nanti pas kita foto bareng terakhir nanti kita lihat ya. Ada orang-orang yang senyum kecut gitu. Senyum tapi senyum palsu ketahuan ya. Lalu dia menyatakan konfirmasi ke siapa. Nah, ini kalau nomor 5 sebetulnya nanti buat kalau mau melakukan hipno ya. Dia mau diperintah untuk melakukan sesuatu ya. Contohnya gini, boleh nggak ceritain pas kejadian yang itu? Iya boleh. Nah, dia mau nurut tuh, nggak kaget atau nggak mulai nolak. Nah, itu berarti salah satu gestur bahwa dia udah mengungkap diri. Jadi ciri Bapak Ibu sudah berhasil building rapport adalah ketika ini, Bapak Ibu. Indikatornya adalah client self disclosure dan gesturnya kalau offline itu udah menunjukkan gestur-gestur ini. Gitu. Selesai deh. Nah, sekarang silahkan tinggal Bapak Ibu diskusikan ya. Jadi silahkan masuk. Nah, ini agak lama nih ya waktunya nih. Berapa menit ya kira-kira aku lupa ya.
10, 20 ya. Silahkan diskusikan di dalam kelompok ya. Kan Bapak Ibu tadi udah ngisi nih, nulis yang ini nih Bapak Ibu nih. Mana ya? Nah, yang ini nih. Silahkan sharing di kelompok. Aku biasanya berhadapan sama orang seperti ini, situasinya yang mereka hadapi begini, datang dalam keadaan begini. Nah, biasanya aku tuh melakukan ini ke mereka untuk building rapport supaya mereka disclose. Biasanya. Atau kalau, aku belum pernah nih, belum pernah sama sekali, tapi kayaknya potensi orang-orang yang begini tuh datang ke saya akan tinggi. Oke, kira-kira bakal diapain? Nah, nanti tolong diskusikan bersama teman-teman di dalam kelompoknya, terutama hasil refleksi dari voice note-nya juga. Yuk coba bikin, disatukan nih dari semua teman-teman kelompok, kira-kira kita punya pola building rapport yang seperti apa ya? Jadi kita rumuskan satu pola bersama, oh kayaknya ini bisa deh kita bangun untuk building rapport buat klien begini, dan klien begitu. Nanti tuliskan, nanti kemudian tuliskannya di apa? Di Jamboard ya, ada link Jamboard-nya, nanti ada notulennya di situ, nanti akan dipresentasikan begitu ke semuanya. Nanti kita akan feedback, akan komentari bareng-bareng ya, apakah itu mungkin bisa dilakukan atau enggak, atau juga sharing hasil pengalaman selama ini ya. Yuk, mari kita mulai untuk masuk ke breakout room, atau barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini. Adakah? Boleh raise hand? Atau kolom chat nggak ada ya, di kolom chat kosong? Kosong, udah mau siap-siap kayaknya Kang Sen. Oke, berarti udah ready untuk diskusi. Yes. Waktunya sekitar 20 menit teman-teman semua untuk diskusi building rapport ini. Mas Luki, breakout room-nya udah siap? Oh, udah. Breakout room udah siap, teman-teman bisa mulai masuk ke kelompok masing-masing untuk berdiskusi. Oke, 20 menit ya, silahkan, 20 selamat menit dari berdiskusi. sekarang. Belum ya, tapi belum bisa join nih. Belum ada teh. Mas Luki, mana ya? Mas Luki, boleh tolong dibantu breakout room-nya? Iya hadir deh, berapa menit teh? 20 menit. Udah siap. Silahkan masuk ke kelompok yang masing-masing. 20 menit lagi kita kembali dengan presentasi masing-masing di Jamboard kelompoknya. Oke. Aduh, kurang deh waktunya. Ini 20 menit sudah selesai. Kayaknya belum tuntas ya. Aduh, belum tuntas banget ya. Masih tadi kayak masih diskusi deh teman-teman tuh di benar-benar. Apa boleh kita tambahan waktu kali ya? Baru kolom pertama aja, sama nggak sih? Boleh kita tambahan waktu gitu nggak kira-kira? Kalau belum selesai. Di kelompok 1 tadi sudah sampai ketiga sih, cuman masih belum selesai ngetikinnya. Tapi nanti akan disimpulkan nih sama Mbak Prita, boleh? Langsung ditambahin aja Mbak Prita. Iya, betul-betul. Kelompok 2 belum ini nih. Kelompok 2 nggak apa-apa, mungkin ya masih yang seadanya belum selesai banget ini. Udah asyik. Kelompok 2 kita belum deal yang mau presentasi ya. Kelompok 3 tadi terkendala sinyal, jadi banyak yang tiba-tiba keluar. Oh gitu. Dan susah untuk buka Jamboard-nya, akhirnya belum banyak diketik juga.
Oke, udah semua kembali di ruang utama ya. Oke. Hazen, ini diskusinya udah masing-masing kelompok, cuman mostly gitu belum tuntas banget gitu, gimana ini? Zennya mana ya? Hazennya belum kembali ya kayaknya ya. Ini kelompok, aku juga belum selesai semuanya, jadi masih apa? Oh ya nih, Kang Zen udah masuk ya? Kondisinya nih Kang Zen tadi pada beda-beda belum selesai. Kalau di kelompok 3 kondisinya tadi banyak yang terlempar, jadi perlu waktu buat nge-download itu Jamboard-nya. Akhirnya baru diskusi sedikit. Iya, sama nih di kelompok 2 juga baru dapat ini. Tapi gimana nih? Kira-kira sampai di ngerjain di breakout room, ada nggak sih hal apa yang masih bikin bingung atau gimana? Tadi di kelompok 1 tadi aman-aman aja ya, cuman memang tadi di awal saya inginnya itu Mbak Tias nih yang ngetikin langsung, ternyata nggak bisa. Oke, jadi agak ada jeda waktu ya Mbak Tias ya, tapi it's okay, nggak apa-apa. Jadi sudah ada di kolom 3 tadi mau selesai juga, tapi masih aman. Mungkin dari kelompok lain Mbak Wiwi? Dari kelompok 3 gimana Mbak Lia? Apanya? Kondisinya? Kondisi ngerjaannya. Seperti tadi prosesnya, karena banyak yang terkendala sinyal, ke beberapa orang terlempar termasuk saya, tiba-tiba hilang sinyalnya juga, jadinya perlu waktu untuk ngedownload itunya Jamboard-nya lagi, sehingga kita baru menemukan kesepakatan tentang siapa orangnya kira-kira yang mau kita bahas, kemudian gimana situasinya, waktu timingnya, baru sampai situ sih, belum banyak hal yang didiskusikan tadi. Dan kelompok 2 gimana Teh Wiwi? Aman? Nah, kelompok 2 itu masih ngumpulin yang pertama itu loh, Mbak Lia. Yang ini ya. Belum pertama. Siapa gitu ya? Baru sampai situ. Kang ini kita waktunya udah selesai. Udah balik semua ke ruang utama. Cuman kelompok 2 masih seru di kolom yang pertama, belum selesai nih. Gimana nih, Kang? Kita juga belum adanya gitu. Oke, kalau gitu kita tambah 5 menit lagi, tapi fokusnya ke memformulasikan memformulasikan tahapan building rapport untuk di Jamboard ya. Jadi masing-masing kelompok fokusnya ke memformulasikan, jadi katakanlah udah mulai bersepakat satu orang atau satu segmen aja ya, kira-kira diapain nih untuk bisa building rapport. Dikasih tambahan 5 menit lagi aja kali ya. Boleh. Jadi boleh disiapin breakout room 5 menit. 5 menit pas lah. Ke satu. Seru nih kayaknya nih. Yuk, silahkan pada masuk lagi. 5 menit ya. 10.56 lah kita sudah kembali lagi.
Oke, udah mulai kembali dari kelompok masing-masing. 5 menit yang 5 menit yang beres, semuanya beres. Alhamdulillah semuanya beres. Wow, keren. Alhamdulillah. Oke, mangga dikembalikan lagi ke Kang Zen. Ya, ayo kalau begitu kita mulai, silahkan. Dari kelompok mana dulu ya yang akan presentasi? Sepertinya yang siap dari kelompok Mbak Nuri dulu aja ya, kelompok 1. Iya. Kelompok 1 dari pertama. Silakan siapa? Mbak Prita. Wis, Mbak Prita nih yang presentasi. Iya, itu apa langsung dibacain apa share screen dulu, Mbak? Langsung aja. Oh iya. Screen. Nuri udah, oke. Oh, yes. Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prita mewakili kelompok 1. Langsung aja ya. Jadi segmen kami akhirnya kami sepakat usianya 20 sampai 40-an. Rata-rata ibu-ibu perempuan ya. Biasanya situasinya itu ya ada konflik hubungan keluarga antara mertua, dengan ipar, dengan pasangan, terkait perbedaan pendapat, orang ketiga, lalu ada juga hubungan sosial dengan rekan kerja, dengan tetangga, lalu ada juga pilihan yang sulit antara menjadi ibu rumah tangga, ibu bekerja di ranah domestik, atau ibu yang bekerja di ranah publik gitu ya. Lalu mencari jodoh juga ada untuk yang single, konflik pencarian jodoh, lalu juga kehilangan, khususnya pada masa pandemi ini banyak yang merasa kehilangan. Lalu pekerjaan ya tadi hubungan sosial ya, pekerjaan, kondisi di kantor, relasi dengan teman-teman sekantor gitu ya. Rata-rata important dan urgent, nggak ada yang relax gitu. Lalu untuk yang kolom kedua biasanya yang building rapport yang dilakukan oleh kami, yang setelah kami simpulkan adalah kami tanya aktivitas sehari-harinya apa gitu ya. Tapi sebelumnya gini, sebelum kami bahas tentang aktivitas sehari-hari, hobi, dan lain sebagainya, kami menyiapkan form gitu ya yang berisi data diri klien, yang berisi hobi, pekerjaan, suku budaya, sehingga untuk building rapport kami bisa lebih mudah untuk menyesuaikan karena sudah punya data-data klien. Jadi tidak menghabiskan waktu gitu ya untuk ice breaking dan lain sebagainya. Lalu menyesuaikan bahasa klien sesuai dengan isi form tadi, lalu tempo dan intonasinya. Lalu jika online kita cek juga nih, pastikan suara kita terdengar, jaringan internetnya stabil, lalu masuk ke permasalahan yang ingin disampaikan gitu ya, apa yang dirasakan pada saat ini. Lalu untuk confirm dan clarify-nya, jadi memastikan kembali apa yang menjadi masalahnya, jadi mengerucutkan kembali. Misalnya klien kadang ceritanya jadi kemana-mana, lalu kita kerucutkan lagi. Jadi masalahnya apakah benar seperti ini, diklarifikasi kembali agar kita bisa menemukan titik akar masalahnya itu seperti apa, memastikan problemnya apa, lalu ya memastikan tujuannya yang pasti ya, karena tujuan dari konseling ya kita mengarahkan klien untuk mencapai tujuan. Kurang lebih seperti itu, Kang dan teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangan, khususnya kepada teman-teman kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum. Mantap. Lengkap ya, terima kasih. Alhamdulillah Bu Prita keren nih. Lumayan lengkap ya dari awal sampai jaringan juga ya. Internet itu perlu dipastikan ya. Jadi nyiapin lembar komplain ya untuk ini internet ya. Itu penting, betul. Memang ngaruh banget itu ya. Koneksi putus-putus tuh jadi langsung tiba-tiba ngerubah mood ya, terutama mood konselor. Kalau mood konseling biasanya keputus ya, tapi kalau mood konselor yang kena itu kan bahaya. Betul sekali. Lanjut ke kelompok 2, berarti silahkan kelompok 2. Berarti segmennya emak-emak ya, ibu-ibu ya. Oke. Kelompok 2, Teh Rani, mangga. Nah, Teh Rani ini mah ahlinya lah, sok. Enggak. Aduh, punten pisan Kang Zee, ini lagi di perjalanan, nggak bisa. Wah, tuh kan sibuk bener ini Mas. Punten. Tapi lanjut. Tadi sih karena kita tinggal bertiga ya udah Kang Tintung kayak yang ini. Ya udah yang ringan aja mungkin remaja gitu ya, usia 13 tahun SMP, SMA gitu. Kebanyakan mereka anxiety gitu kan, terus biasanya takut bersosialisasi dengan teman gitu. Tapi kalau ditanya hobi gitu kan, ternyata suka banget sama BTS gitu. Ya
diajak ngobrol lah, facing mirroring terkait dengan Jungkook, Jimin gitu. Wah, langsung semangat diajakin Iya, ngobrol tentang member BTS. Taehyung ya, semua Ah aja. iya, Taehyung gitu kan, para Rasep Tea gitu kan. Nah, semangat tadi diajak ngobrol itu mah gitu. Tapi kemudian setelah cair ngobrol tentang BTS-nya, dilihat paling suka dari mereka tuh siapa? Oh, paling suka Jimin. Terus ya Jimin teh ini banget keren gitu. Keren, percaya diri gitu kan. Nah, kira-kira pengen juga nggak sih kayak Jimin gitu ya, percaya dirinya gitu kan. Iya, tapi kalau kalau di sekolah tuh suka nggak semangat, maksudnya nggak nyaman aja bersosialisasi sama teman misalnya gitu. Terus nah dari situ baru deh tergali kecemasan, cemas gitu, nggak nyaman aja gitu kalau komunikasi sama teman gitu. Oh gitu. Saat kayak gitu tuh, ketika lagi cemas tuh apa sih yang dipikirin sama kamu gitu. Terus baru dari situ digali apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, situasinya seperti apa. Baru di bagian di situ bisa dikalibrasi, di lead untuk confirm apa saja yang dia pikirkan, dia rasakan, perilakunya seperti apa di situasinya, kemudian baru ditanya harapannya apa, kemudian baru deh kita cari strategi sama-sama untuk bisa bantu lebih lebih tenang ketika bertemu dengan teman gitu, mulai bersosialisasi, kira-kira mungkin seperti itu kan singkatnya. Siap. Oke, mantap banget ya. Nanti aku rangkum di kelompok 1 dan 2 ya. Ini ada temuan-temuan bagus dan menarik dari pola-polanya. Nuhun Terani ya. Sami-sami Terima Kak. kasih, fi amanillah di jalan. Kelompok 3. Siapakah yang akan present? Silahkan. Silahkan Mbak Lydia ya, Mbak Lydia, boleh Mbak? Oke. Ini yang present aku juga, atau aku cuma share screen aja Mbak Lia? Boleh present, nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lia dan juga Kang Zain. Aku mewakili kelompok 3. Tadi kita sudah diskusi dan ini hasilnya. Untuk tahapan pertama kita mengidentifikasi klien kita di rata-rata usia dewasa awal ya 20-40 tahun. Kemudian situasi yang kita hadapi biasanya ketika mereka hadir, timingnya itu adalah important dan mereka hadir untuk mendapatkan solusi dari kita. Karakteristik klien biasanya terkait dengan problem-problem terkait relationship, baik itu dengan pasangan, dengan teman, rekan kerja, dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait karir, jenjang karir, dan seterusnya. Kemudian juga pengasuhan anak juga termasuk ke karakteristik problem yang ada di klien. Kemudian di pacing, mirroring, and matching-nya yang biasa dilakukan oleh tadi dari diskusi kelompok, pertama kita biasanya menyamakan posisi kita dengan klien. Jadi kita samakan, memahami peran dia sebagai orang tua, terus juga menyamakan nada bicaranya, ekspresi yang kita tonjolkan, suaranya juga demikian. Kemudian kita coba mencari tracing hal-hal yang dia sukai apa, sehingga nanti bisa nyambung ketika kita ngobrol. Kemudian juga berusaha untuk menyamakan gesturnya, cara duduk, posisi tangan, dan seterusnya. Kemudian untuk yang terakhir, confirm and clarify-nya, ini kita biasanya dapat kode kalau mereka sudah confirm pada saat ketika klien itu bisa mengikuti gerakan konselor tanpa sadar ya. Atau ketika kita meminta sesuatu, kliennya bisa langsung mengikuti tanpa ada penolakan. Seperti itu dari kelompok 3. Terima kasih. Wow, mantap. Lydia. Terima kasih, Mbak Lydia. Ini keren-keren ya. Jadi apa yang bikin keren? Karena kita perlu tahu masing-masing pola ketika menghadapi segmen yang beda ya. Tepat ya, ketika menghadapi orang-orang yang dewasa, orang dewasa. Ibu-ibu terutama tadi kelompok 1 kata kuncinya sangat detail karena kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Kelompok 1 terutama lebih detail karena gini,
ketika menghadapi seorang ibu dengan tugas dan peran yang banyak, itu membangun kenyamanan itu nomor satu. Ngebangun kenyamanan atau membangun konteks. Kalau bahasa kami itu di tim konseling itu, kalau ke emak-emak, ke ibu-ibu, ke segmennya orang yang kemudian apalagi sambil bekerja juga, sambil ngasuh juga, ngerintis bisnis juga, ngebangun kenyamanan itu penting. Jadi konteks, ngasih konteks. Kontennya tuh nggak penting. Jadi kalau ke ibu-ibu tuh ngasih konten tuh nggak penting. Konteks kenyamanannya itu penting. Gitu. Nah, kelompok 2, jadi itu kata kuncinya ya, konteks. Jadi building rapoknya tuh dengan membangun konteks. Hal-hal di sampingnya tuh vibes-nya tuh bagus. Gitu. Jadi kalau nge-zoom virtual background-nya harus tepat, cara ngebukanya harus pas, nenangin gitu ya. Walaupun sama-sama kalau kata Teh Rani tadi ada kata anxiety ya, kecemasan mungkin yang tidak disadari. Walaupun ada anxiety di emak-emak juga, tapi kalau kita ngasih konteks dengan detail itu penting betul ya. Makanya kenapa jaringan penting. Tadi kemudian dibahas secara kesukaan oleh Mbak Lydia juga penting ya. Karena ngasih konteks tuh kalau segmennya ibu-ibu atau ibu rumah tangga itu luar biasa ya, ngasih konteks deh, ngasih setting yang pas. Kalau ke remaja tadi kelompok 2 pas banget juga ya. Jadi kalau anak remaja itu prosesnya mau nggak mau harus melalui alter ego. Alter ego itu apa? Tokoh-tokoh buatan yang membuat kita masuk atau mengidentifikasi masuk jadi bagian tertentu ya. Tadi yang dilakukan Teh Rani misalkan ngomongin Jimin. Jadi nah itu bukan ngomongin orang lain, tapi bantu klien untuk masuk dulu ke jadi bagian dari identitas sesuatu untuk menggali dirinya. Ya. Jadi prosesnya proses analogus, menggunakan analogi. Ya. Kamu sukanya siapa? Sukanya Jungkook. Tahu nggak, kasihan ya Jungkook ya. Pegal pasti Jungkook terus, nggak pernah berdiri-berdiri gitu ya. Itu Jongkook ya. Jongkok Itu mah Jongkook ya, bukan Jungkook gitu. Kalau kebanyakan makan Jimin nanti jadi bodoh loh gitu. Itu micin ya, bukan Jimin kan. Nah, yang kayak gitu kan proses analogus ya. Jadi kalau ke anak betul 13 sampai 17 itu kalau kita bukan bagian dari mereka, itu kita nggak akan bisa masuk. Makanya identitas kita harus sama ya. Mungkin buat Bapak Ibu yang udah punya anak remaja gitu ya, kalau kita nggak jadi bagian, bahkan saya ke anak saya juga ya, saya harus sama-sama suka siapa itu? Harus sama-sama suka boboiboy ya. Papa kira-kira boboiboy apa? Air, api, akan nggak apal ya, tapi kan kita mesti tahu. Jadi kalau boboiboy daun pengen pipis kira-kira kemana ya? Ke WC, apa ke atas genteng kan gitu ya. Itu proses mencari solusi dan Papa pengennya kalau kan gitu ya. Jadi proses-proses konselingnya tuh pakai analogi karena kita mengidentifikasi dia sebagai bagian dari mana itu mulai masuk. Tapi tadi betul, kalau ibu-ibu betul ya, kita harus ngasih setting dulu bahwa yang setting yang terjadi ini setting konseling. Sekalinya di-trigger urusan rumah tangga, bablas, Bu. Ya. Mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, kalau konseling emak-emak, terus nanyanya gini, gimana Bu, cucian atau jemuran udah selesai? Nggak jadi konselingnya. Itu nggak boleh ngomongin konten. Ngomongin konten itu buyar konsentrasi konselingnya, tapi ngasih konteks. Gimana perasaan kehidupannya, aman, sehat gitu ya. Apa yang dirasakan ketika menyetrika. Jadi ingat setrikaan. Itu bahaya. Jadi memang ngasih konteks. Tadi pas ya. Jadi yang dikasih pas ya. Betul. Alhamdulillah sudah mulai tersampaikan nih. Aku boleh lanjut ya atau ada yang mau ditanyain dulu atau mau sharing? Tapi belum ada yang segmennya profesional ya, kantoran, corporate gitu. Biasanya mereka dikonseling soal apa? Relasi sama atasan, eksistensi diri, prestasi, kok nama aku nggak disebut, kok lembur nggak dihargai. Nah itu konteks-konteksnya kayak gitu ya. Biasanya urusannya soal achievement incentive, reward and punishment. Nge-building rapo untuk orang-orang di kantoran, corporate biasanya pakai, kalau di psikologi itu sebutannya perspektifnya behavioristik. Ada stimulus respon. Jadi ada insentif gitu ya. Ngomongin soal prestasi. Atau kalaupun mau mendalam, soal eksistensi. Kamu yakin nggak sih yang kamu kerjakan ini adalah cara kamu untuk mendapatkan perhatian dari Allah? Wah, gitu ya. Eksistensialis gitu ya. Apakah kamu yakin bahwa inilah satu-satunya yang bisa kamu lakukan di dalam dunia ini lewat kerjaan? Itu konteks-konteks itu konteks-konteks profesional kerjaan. Biasanya ngomongin soal karir.
Gitu. Tapi kata kunci itu alhamdulillah udah masuk ya dan siap untuk menerima apa namanya? Sepertinya Bapak Ibu udah siap untuk terima klien-klien ya. Tinggal cek aja nanti skill-skill selanjutnya. Ada yang bertanyakan sampai sini? Kalau nggak ada, saya lanjut ke sikap ya. Ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Kalau mau nanya, potong aja boleh ya, raise hand atau langsung open mic aja, Kang gitu. Itu boleh banget ya, nggak masalah. Jadi ketika saya presentasi boleh dipotong. Yang jangan dipotong tuh gaji ya. Apa lagi? Lanjut ya. Nah, tadi ya, makanya udah mulai kebayang ya, kalau kita mampu untuk nemuin pola dan kenal siapa, kondisi apa, keadaan dan timingnya seperti apa, proses konseling jadi lebih mudah. Ya, informasi jadi akurat ya, karena kita dapat informasi pribadi yang kemudian kita bisa pilah. Dan akhirnya intinya mengembalikan kesadaran klien ya, dan sama-sama memperoleh manfaat. Kita dapat manfaat dari, jadi gini ya, kasus klien itu bantu banget. Bukan cuma ngebantu kliennya, tapi bantu kita untuk bisa memetakan permasalahan yang serupa. Jadinya enak, masuknya itu jadi lebih pas, juga teknis-teknisnya dan detailnya juga lebih enak. Dan membuat kita juga jadi punya wawasan, keterampilan untuk ngebantu orang dengan lebih baik. Gitu ya. Nah itu kan penting banget ya, sebagai cara kita sebagai orang yang pengen banget bisa bantu orang lain. Gitu. Tapi ada 3 sikap dasar yang perlu kita punya. Singkatannya namanya IRA. Ya. Sikap dasar. Sikap dasar itu apa sih? Sikap dasar itu jadi sikap dasar itu sebetulnya mindset ya. Cara kita kalau ketemu klien itu ya 3 ini. Yang pertama ikhlas, mesti ikhlas ya, tuntas, selesai. Di sesi konseling itu mesti rendah hati, hati-hati. Nah, ini yang paling penting, rendah hati dan amanah. 3-tiganya penting ya. Singkatannya IRA ya. I, ikhlas. Jadi kita tuh lagi bantu diri kita dengan cara bantu orang lain. Jadi proses membantu orang lain adalah membantu kita membangun portofolio diri kita, membangun bioritmik kehidupan kita. Nah, makanya kita perlu selesaikan nih, perlu tuntaskan. Jadi ketika ngebantu orang lain, jangan sampai nggak tuntas. Ah, pusing lah. Nggak, bantu orang lain itu ngebantu kita. Kalau nggak ngebantu sampai tuntas, maka ada urusan kita yang akan tidak tuntas di hari itu. Itu hati-hati ya. Ini saya hasil penelitian saya punya tim konselor juga. Saya cek nih bagaimana. Jadi level keikhlasan dalam penelitian yang saya lakukan, saya operasionalkan dalam bentuk ketuntasan. Ya, karena ikhlas dioperasionalisasikan dalam bahasa Arab itu kholas, alias tuntas. Kalau membantu orang tidak tuntas, nanggung-nanggung, setengah-setengah, kan kadang ada konselor yang nakal juga ya, sengaja di setengah-setengah supaya sesi jadi panjang. Nggak tuntas, itu bahaya ya. Justru dirinya lah yang tidak tuntas, apanya dalam kehidupannya dan lain-lain gitu. Dan mengungkit keberhasilan orang lain tanpa berharap apresiasi dan pujian sesama. Jadi kebiasaan saya dan tim yang saya bimbing ya, konselor-konselor yang saya bimbing itu, ketika mengkonseling ya udah selesai. Kalau konseling tidak balik lagi atau menyatakan keberhasilannya, itu urusan konselinya, nggak ada hubungannya sama kita. Karena kita tuh fasilitatornya. Jadi intinya kholas, tuntas, selesai. Maka tidak pernah ada lagi bahasan di luar sesi konseling. Ya, apa yang terjadi di sesi konseling hanya terjadi di sesi konseling. Nah, kalaupun nanti dibahas dalam rangka mengambil hikmah pelajaran juga mengevaluasi data gitu aja. Nggak ada hubungannya kita ulik lagi dan menyesali apa yang sudah terjadi. Gitu. Dan ikhlas itu yang saya tanamkan kepada tim dan saya sendiri terutama adalah dalam rangka cari perhatian Tuhan, cari perhatian Allah gitu ya. Mengharap pujian dan cinta kepadanya. Nah, ini penting ya. Kholas, ikhlas itu dalam artian tuntas ya. Jadi yang dimaksud ikhlas di sini bukan sesuatu yang abstrak tapi konkret, tuntas. Jadi apa yang dilakukan itu tuntas. Apa yang kita pikirkan jangan nanggung, all out, kerjain, tuntas. Jadi kholas, ikhlas itu tuntas, selesai. Kholison, murni. Jadinya kalau kita tuntas, selesai, itulah kemurnian servis kita kepada klien. Yang kedua adalah rendah hati. Nah, ini perlu diingat nih, ketika konseling, bintang utamanya adalah klien, bukan kita. Dan setiap klien itu adalah orang penting yang memiliki keistimewaan. Jadi bukan kita. Jadi saya masih awal-awal masih mendapati konselor yang saya bina itu masih bilang kayak gini, oh saya pernah ngadepin klien. Jadi sudut pandang itu jadi saya. No, setiap kali diskusi sama klien, setiap kali diskusi dan konseling sama klien,
maksudnya seberapa beda levelnya Anda dengan klien itu, tetap bintang utamanya adalah klien. Katakanlah kliennya itu anak saya lagi nge-counseling anak saya. Fokusnya dia, nggak pernah saya bahas tentang diri saya. Papa pernah loh gini waktu kecil, tapi nggak nangis kayak gitu kok, enggak. Apa yang sakit, ngerasanya gimana, fokusnya tuh klien. Jadi bintang utamanya, subjek utamanya adalah klien. Hati-hati membuat diri kita ikut bagian, jadi kalau kita nyebutin diri kita jadi subjek, oh saya pernah, oh saya, dan kita menjadi menceritakan kehidupan kita sebagai tokoh utama, hati-hati, itu sudah masuk pasir hisab namanya. Fokus utamanya adalah kesadaran klien, ceritanya siapa? Cerita klien. Tugas kita di situ memfasilitasi benang kusut supaya terurai. Bukan malah ngasih pola untuk minta dijahitkan di situ. Bahaya. Ya, kita malah jadi jualan baju ya, ngomongin benang dan pola ya, nanti juga dan model, bahaya. Tapi rendah hati itu ya, ingat bintang utamanya adalah klien, bukan kita, dan beliau adalah istimewa, maka harus unlearn, learn dan relearn. Unlearn itu apa? Lepaskan semua pengetahuan yang ada, pura-pura nggak tahu aja. Walaupun kliennya mungkin bisa jadi latar belakang pendidikannya beda, sosioekonomiknya statusnya juga beda, kita lepaskan semua embel-embel itu, kita belajar lagi dari beliau-beliau, belajar dari bagaimana dia menghayati dan menjalankan kehidupannya, lalu bantu gitu, bantu memfasilitasi. Jadi nggak pakai refleksi kita lagi, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah amanah. Tadi I, ikhlas, R-nya rendah hati, A-nya amanah. Selalu mengasah keahlian dan memperbanyak jam terbang, ya, karena dengan keahlian dan jam terbang lah akan diamanahi, gitu ya, klien-klien. Jadi akan dipertemukan dan diperjodohkan sama klien itu gara-gara kita sering mengasah keahlian. Jadi seringlah ngajak ngobrol orang-orang yang bahkan tidak butuh konseling pun kita bantu gitu ya. Kita provide ya, terutama orang-orang di sekitar kita. Dan hati-hati nih menjaga kerahasiaan klien. Itu yang paling penting. Nah, alhamdulillahnya kalau saya dan juga tim itu berusaha untuk melupakan apa yang terjadi ya. Berat Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau Bapak Ibu, kalau nggak salah ada yang dokter ya, mungkin kalau dokter kan enak ya, kalau memeriksa penyakit, ya belum tentu kita kena penyakitnya juga ya. Tapi kalau secara psikologis, itu dapatlah orang cerita soal diselingkuhi, kita kasihan, kita jadi curiga sama pasangannya. Padahal yang selingkuhnya orang lain, kita kok malah jadi gitu. Anak orang lain berbohong, kita jadi curiga anak kita ikut. Jadi psikologis tuh ngaruh. Makanya nih, amanah itu penting dan memiliki komitmen kuat untuk pertumbuhan kliennya. Ira itu penting ya. Ikhlas dan lain-lain. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, seorang happy counselor tidak hanya sibuk building rapport pada orang lain, tapi juga perlu building rapport kepada diri sendiri. Nah, bagaimana caranya building rapport sama diri sendiri? Nah, ada tokoh namanya Susan David ya, punya rumusan emotional agility ya. Sebetulnya ini juga rumus yang digunakan kalau kita kemudian melakukan praktek yang namanya self counseling. Pendekatannya, approach-nya namanya self talk ya. Self talk itu berbicara sama diri sendiri. Jadi ternyata ada tokoh di psikologi namanya Vygotsky. Vygotsky bilang orang itu bisa tumbuh dan berkembang psikologisnya, pribadinya, gara-gara dia sering ngobrol sama dirinya. Nah sayangnya manusia itu, kalau kata Vygotsky, ngobrol sama dirinya itu dalam keadaan yang urgent terus. Saya kasih contoh, mungkin Bapak Ibu ingat ketika zaman SMA atau kuliah ya, lagi ujian, ketika lagi ngerjain soal, kayaknya aku pernah baca ini, tapi apa ya? Itu tuh lagi ngobrol sama diri sendiri dan marah dan menyesali diri sendiri. Atau Bapak Ibu pernah nggak ya mengalami sebuah kejadian yang memalukan, tiba-tiba teringat dan jadi kesal dan marah sama diri sendiri, terus tiba-tiba bilang, gitu. Itu tuh ngobrol sama siapa sih? Apakah itu tandanya Bapak Ibu gila? Kan bukan ya. Itu proses di mana Bapak Ibu lagi ngobrol sama diri sendiri. Nah, sayangnya hal-hal itu jarang disadari. Kita itu ngobrol sama dirinya, ya sekelebat-sekelebat, ya dijalani sesuai apa yang terjadi, merespon situasi. Padahal kalau kita sadari, ini akan jadi luar biasa efeknya. Ya, yuk siapkan alat tulisnya, yuk kita coba ngobrol sama diri sendiri dulu soal hal ini. Ya, silakan keluarkan alat tulisnya, kita coba Bapak Ibu sekalian. Ya, nah ada daftar pertanyaan. Bapak Ibu silakan bikin kolom seperti ini, tuliskan nama. Ya. Namanya siapa? Misalkan Bu Prita di sini ditulis ya, Prita misalkan gitu. Nah, lalu inilah yang biasanya jadi refleksi dalam emotional agility ya.
Kira-kira saat ini ya, saat ini loh, sekarang banget. Emosi apa sih yang tengah dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian? Yuk tuliskan di kolomnya. Boleh Bapak Ibu yang mau share di kolom chat juga boleh banget ya. Kalau ditulisan di tangan boleh, kalau mau share di kolom chat juga boleh. Emosi apa yang saat ini loh, saat ini banget ya Bapak Ibu rasakan. Emosi dasar tuh kurang lebih ada 5 ya. Ada senang, sedih, marah, terus jijik dan takut. Itu emosi dasar. Emosi dasar ini bisa bersatu. Misalkan benci itu marah dan sedih. Gitu ya. Marah dan jijik deh kalau benci. Kecewa, sedih dan marah, kecewa. Nah, kira-kira perasaan atau emosi-emosi Bapak Ibu saat ini seperti apa? Boleh dituliskan, boleh share di kolom chat juga kalau mau sharing, boleh ya. Itu penting loh untuk mengekspresikan emosi jiwa ya. Jadi misalkan saat ini tuh kan berarti lagi ikut sesi kelas ini ya. Wah, ngelihat Kang Zen aku jijik. Nggak apa-apa, tulisin aja. Jijik itu nunjukin value. Bapak Ibu sekalian, nggak ada masalah soal dengan jijik. Duh, aku sedih. Aku jadi punya harapan, tapi ternyata kenyataannya nggak pas gitu. Nggak apa-apa, tuliskan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini? Marah. Aku marah sama diriku karena kok ternyata building rapport itu semudah ini. Kenapa susah banget nge-building rapport? Oh, gitu. Boleh banget ya. Namanya juga refleksi ya. Senang, terima kasih Bu Lita, Bu Khairiyah ya, senang dan bahagia, alhamdulillah ya. Gitu. Oke, sampai sini udah ya. Senang, sedih, marah. Jadi kalau Bu Lita senang, Bu Khairiyah juga senang ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Tadi showing up. Yang penting muncul dulu. Jadi penting nih, ketika building rapport sama diri sendiri, penting untuk memunculkan situasi di mana kita kenal sama emosinya. Sesuatu yang bisa kita sadari, baru kita bisa kendalikan. Kalau kita nggak sadar kita punya sesuatu, mana bisa kita kendalikan. Kita sadar punya rasa senang. Nih, Bu Lita, Bu Khairiyah, punya rasa senang. Ya, senang. Nah, sekarang Bapak Ibu masuk ke kolom kedua. Ke baris yang kedua. Stepping out. Kita keluar dari diri kita, terus kita coba analisa. Si senang ini kira-kira mau ngomong apa ya sama diri kita? Ya. Nah, si senang ini kira-kira mau ngasih tahu apa pada diri kita? Contoh nih ya, aku marah nih di sesi ini. Ternyata building rapport itu penting ngebangun hubungan. Oh, aku mau nyampaikan bahwa yang aku lakukan selama ini seperti apa? Oh, misalkan gitu ya. Yang aku lakukan selama ini tuh kurang fair, nggak adil terhadap diri, makanya aku marah gitu. Aku sedih, ternyata harusnya itu aku bisa lebih baik. Nah, kira-kira si emosi itu mau ngomong apa ke Bapak Ibu sekalian? Ini misalkan ke Bu Lita ya sama Bu Khairiyah, senangnya itu mau ngasih tahu apa? Waduh, Masya Allah. Ngasih tahu kalau bidang konseling memang saya cintai. Waduh, cie. Jatuh CLPK nih ya, cinta lama bersemi konseling. Apa? CLPK. Cinta lama bimbingan dan konseling ya, BK jadinya. Gitu. Oke ya, contohnya kayak tadi, kayak Bu Lita ya, ada banyak yang patut disyukuri makanya senang. Senang itu ngasih tahu, mau ngasih tahu ke Bu Khairiyah bahwa banyak loh yang bisa kita syukuri ya. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, kalau begitu, kalau ternyata banyak yang bisa aku syukuri ya, syukur terus membuat aku jadi cinta ya. Jadi ingat lagu Anang zaman dulu ya, makin aku cinta gitu ya, sama konseling. Nah, kira-kira dengan rasa syukur dan cinta ini nunjukin apa sih yang paling berharga dalam hidup kita tuh apa ya? Oh, ternyata membantu orang tuh penting ya. Oh, ternyata menjadikan diri bagian dari solusi orang lain tuh penting ya, misalkan gitu. Nah, kira-kira dari senangnya itu apa ya? Dari baris 1, showing up dan stepping up, ternyata apa yang penting buat hidup saya? Oh, ternyata penting ya untuk bisa kemudian mencintai apa yang lagi dilakukan, mensyukuri apa-apa yang terjadi. Nah, gitu. Silakan Bapak Ibu tuliskan di listnya ya. Tuliskan hal itu, apa yang terjadi, luar biasa ya. Silakan Bu Khairiyah, Bu Lita mau share juga. Jadi apa yang paling penting dan berharga dari refleksi di showing up sama stepping out ini? Apa sih yang paling berharga
dari Bu Lita dan Bu Khoiriyah? Oh, aku senang dan aku bisa belajar, harus ada yang banyak aku syukuri. Maka ternyata yang paling penting itu apa? Kalau Bu Lita, oh aku senang dan membuat aku makin cinta sama konseling. Oh, berarti yang paling penting buatku itu apa? Apakah tadi ya yang saya bilang, apakah ternyata penting ya untuk bisa jadi solusi buat orang lain? Oh, ternyata penting ya untuk memiliki sebuah aktivitas yang bisa bantu orang lain. Nah, kalau itu tinggal dituliskan nanti ya. Singkat aja dan simple. Gitu. Ya, merasa bermanfaat ketika bisa membersamai orang-orang. Oh, bermanfaat bagi orang-orang. Oh, itu kan hal penting buat diri kita. Mantap sekali. Nah, dari hal penting itu, kita moving on ke poin 4, baris keempat, di kolom yang paling kanan. Dituliskan nih, kalau begitu, apa yang bisa dilakukan untuk semakin bermanfaat membersamai orang lain? Makin bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita. Apa yang bisa dilakukan? 1, ngapain untuk bisa bermanfaat? 2, ngapain? 3, ngapain? 4, ngapain ya. Ini tuh bagian cara kita untuk self-talk dan memotivasi diri, Bapak Ibu sekalian. Menggunakan tools ini aja tiap pagi ya. Duh, aku mager nih, malas gerak. Aduh, kayaknya hari ini bakalan bad day deh. Coba pakai cara ini. Jadi secara emosional kita kembali agile ya, kembali lincah. Itu punya kelincahan. Nah, kira-kira apa langkah kuncinya? Gitu. Itulah emotional agility ya. Jadi jangan sampai kita berusaha building rapport aja orang lain, building relation aja sama orang lain, kita jadi jauh. Jadi kita terkoneksi sama orang lain mudah, tapi kita kesulitan terkoneksi sama diri sendiri, kan jadi bahaya ya. Bapak Ibu sekalian, bahaya gitu. Dan itulah yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, pas sekali jam 11.30 ya. Tinggal ada tugas buat Bapak Ibu sekalian. Kalau saya ketika membangun kurikulum SKBL ini, Sekolah Konselor ini bersama Pak Jamil, Bunda Sofi, saya pengen banget yang paling pertama mendapatkan manfaat ketika kita bilang bahwa kita berprofesi sebagai konselor, mulai mempelajari keterampilan konseling adalah orang-orang di sekitar kita. Maka mohon izin ya, tugasnya kemudian adalah yuk cari ya, ini buat happy work-nya, cari 5 orang di sekitar kita yang terdekat secara fisik atau terdekat secara psikologis ya. Cari 5 orang, minimal 5 orang. Coba praktekkan building rapport yang telah kita diskusikan di pertemuan ini ya. Boleh video call ya, boleh di Zoom direkam, boleh nelpon, boleh chat ya. Dan ajukan 4 pertanyaan yang ini nih, yang tadi. 4 pertanyaan yang ini ya. Apa sih yang lagi kamu rasain akhir-akhir ini atau malah saat ini? Apa ya kira-kira emosi yang ingin disampaikan? Nah, caranya yang saya sampaikan kayak tadi. Terus jangan dibilangin tapi Bapak Ibu lagi ngerjain tugas ya. Jadi jangan tiba-tiba yang udah punya suami bilang ke suaminya, "Pah, cintaku, aku mau ngerjain tugas nih, happy work." Jangan ya, tapi langsung ditanyain ya. Tuliskan jawaban mereka pada halaman ya yang nanti akan ada di Google Slide kalau nggak salah. Dan nikmati prosesnya dan rasakan sensasi building rapport yang Bapak Ibu lakukan ya. Mudah-mudahan sampai sini jelas ya. Aman ya? Oke. Itu aja sih yang bisa disampaikan pada pertemuan ini. Barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Tapi sebelumnya saya kembalikan dulu ke Teh Wiwi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, luar biasa materi kali ini, building rapport, membangun kedekatan dengan klien. Ada yang mau disampaikan dulu, teman-teman, atau ada yang mau ditanyakan terkait happy work kalau ada yang belum jelas? Pak Yusuf biasanya begini-begini terus, gimana Pak? Mantep, Bana. Mantap banget, sip. Orang Padang, Pak. Oke. Oh, mantap. Tambocie ya. Tambocie, mantap. Aku biasanya gitu, tambocie, jadi makan terus ya, nambah. Kirain bisanya sederhana, simpang raya gitu, sederhana banget. Kang Zen. Pokoknya dimanapun tambocie aja. Mantap Kang Zen, makasih banget ilmunya. Ini saya Alhamdulillah. merasakan banget dampaknya, insya Allah bisa bermanfaat untuk yang lain.
Alhamdulillah, tinggal happy work-nya ya Pak ya, dibuktikan dengan happy work-nya nih, building rapport yang tadi udah diajarkan. Oke teman-teman, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, nah kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Link happy work-nya ada di grup besar, dikumpulkan maksimal hari Rabu idealnya, gitu, idealnya hari Rabu, karena biasanya nanti hari Kamis atau Jumat kita akan ada happy work sebelum sesi berikutnya lagi. Oke, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat, selamat berakhir pekan, selamat makan siang gitu ya. Kang Zen, hatur nuhun ya semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kang Zen. Terima kasih ya, Dokter Andi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kang Zen. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih semuanya.